Nah, biasanya disebabkan karena proses autoimun. Makanya nanti di sini adalah pemeriksaannya adalah pemeriksaan marker daripada pemeriksaan autoimun ya. IAA atau CAA markernya nanti. Dan juga ya idiopatik. Kalau DM tipe 2 itu disebabkan oleh resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif ya. Karena defek dari sekresi insulin disertai resistensi insulin. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya insulinnya itu diproduksi. Sebenarnya sel beta pankreas masih memproduksi insulin, tetapi cara kerja daripada insulinnya itu sudah tidak ada kuat. Akhirnya insulin tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam otot ya untuk nanti dijadikan sebagai energi. Jadi glukosanya ya cuma muter di dalam darah aja nggak bisa dimasukin. Sedangkan nanti kita belajar di sini nanti. Ini secara patofisiologinya. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi gampangannya tuh kayak gini. Misalnya aku ini adalah pekerja atau ibarat kata aku ini insulin. Nah, kalau pekerja kan biasanya kerjanya adalah 8 jam. Tapi misalnya pekerja itu disuruh bekerjanya misalnya 20 jam, kira-kira capek nggak sehari? Sehari 20 jam. Pasti capek lah ya. Nah, ketika disuruh 20 kerja selama 20 jam dan itu berjalan kronis, ya dia akhirnya ya lama-lama ambruk gitu loh. Nah, itulah yang terjadi patofisiologi singkat yang terjadi di DM tipe 2. Jadi karena insulin itu kan sebenarnya untuk memasukkan gula ke dalam otot itu kan ya memiliki range-nya. Nah, ketika pasien itu sering makan makanan manis, misalnya nggak pernah olahraga dan segala macam, kerja insulin juga akan lebih berat. Nah, ketika itu berjalan lebih kronis, yang akhirnya uh, insulinnya juga akan capek lama-lama gitu loh. Yang ketika capek ya terjadi keadaan yang namanya DM tipe 2. Jadi tidak ada kuat lagi. Nah, kalau di sini ada perbedaan secara singkat DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 biasanya tampak klinisnya adalah dia kurus ya. Kenapa kok kurus? Karena ya dia nggak ada gula darah yang dimasukin ke dalam otot ya dari kecil. Apalagi nanti ketika kalian belajar lebih lanjut patofisiologi daripada diabetes mellitus, salah satunya adalah lipolisis untuk menciptakan gluconeogenesis ya atau pembentukan glukosa dari apa namanya dari bahan baku selain ini ya selain dari karbohidrat gitu ya. Makanya dia nanti bisa kurus. Nah, pemeriksaannya apa? Dilakukan marker autoantibody ya. Jadi untuk melihat daripada autoimunnya. Kalau tipe 2 biasanya penampakannya dia sering obes. Kenapa kok gitu? Karena DM tipe 2 secara faktor resiko itu disebabkan oleh yang namanya pola hidup. Jadi seperti makannya nggak teratur ya, olahraganya dan segala macam itu. Jadi makanya secara keadaan umum biasanya dia tampak obes. Oke, nah ini dari patofisiologinya ya. Patofisiologi. Jadi DM tipe 2, DM tipe 2 itu sebenarnya dia itu kompensasinya itu bersifat apa ya? Bersifat kayak dia itu uh, le lebih memperparah keadaan. Harusnya kan sebuah kompensasi itu kan ya untuk memperbaiki keadaan. Tapi dari DM tipe 2 ini, itu kompensasi dari tubuh itu untuk malah memperparah keadaan. Maksudnya gimana? Jadi coba ya kita pelajari satu-satu. Ada 11 organ target utama ya ketika terjadi keadaan gula darah. Yang pertama adalah sel beta pankreas. Sel beta pankreas tadi kita setuju bahwasanya dia akan terjadi penurunan daripada sekresi insulin. Akhirnya secara normalnya dulu ya, ketika insul kan gula ya, gula darah itu kan dia dimasukkan oleh insulin ya ke dalam otot. Ya, jadi insulin ini ibarat kata kayak kunci lah, dan gula darah ini kayak gembok dan kunci gitu loh untuk dimasukkan ke dalam otot untuk diciptakan sebagai apa? Sebagai energi. Terus jangan lupa salah satu satu-satunya bahan bakar otak adalah apa? Adalah glukosa ya, satu-satunya bahan bakar dari otak. Makanya nanti pada keadaan-keadaan hipoglikemi dan pada keadaan kencing manis yang tidak apa tidak
tidak terkontrol, itu biasanya dia akan terjadi penurunan kesadaran ya. Karena apa ya? Karena satu-satunya energi satu-satunya bahan bakar otak itu adalah gula darah itu sendiri. Nah, sedangkan ini gula darahnya nggak bisa dimasukin ini karena penurunan dari sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Akhirnya gula darahnya cuman muter aja di peredaran darah. Akhirnya tubuh mikirnya gimana? Akhirnya ya coba kita lihat terlebih dahulu, ada yang nomor 2 ini adalah sel alfa pankreas. Akhirnya tubuh dari otak ya, suruhan dari otak akan menyuruh ya, akan menyuruh sel alfa pankreas untuk meningkatkan sekresi daripada glukagon. Glukagon ini apa? Glukagon ini adalah sebuah hormon untuk memecah daripada glikogen. Glikogen ini apa? Glikogen adalah simpanan daripada glukosa. Jadi glukosa tambah glukosa itu akan menjadi glikogen, atau ini prosesnya adalah glikogenesis ya. Genesis. Nah, karena tubuh mikirnya, loh, kok otak ini mikirnya kan gini, loh aku kok lapar ya, karena memang gulanya nggak bisa dimasukin ke dalam otak kan ya, karena memang insulinnya kurang. Akhirnya otak akan berpikir, ini kenapa ya? Apa memang nggak ada gula ya di dalam darah ya? Makanya aku kok nggak dapat makan, gitu kan ya. Akhirnya otak itu akan menyuruh sel alfa pankreas untuk meningkatkan sekresi daripada hormon glukagon. Dan hormon glukagon akan memecah glikogen untuk menjadi glukosa. Nah, logikanya, ketika glukosa masuk ke peredaran darah, gula darahnya akan meningkat, makin terjadi hiperglikemi. Ya, jadi makin terjadi hiperglikemi. Padahal ini sebuah kompensasi. Sebenarnya tubuh lagi mengkompensasi. Jadi sebenarnya mereka ini saling saling kayak miskom gitu loh. Otak mikirnya di dalam darah ini nggak ada glukosa, sedangkan sebenarnya banyak glukosanya dalam darah. Tapi nggak ada yang dimasukin ke otot atau ke otak sebagai energi. Makanya mikirnya otak, aku lapar, aku butuh makan. Apa nggak ada ya glukosa dalam darah ya? Ya wis, tak pecahin glukosa biar banyak, biar aku nanti bisa makan. Gitu mikirnya daripada otak. Akhirnya terjadi tuh hiperglikemi. Nah, terus di mana lagi patofisiologi daripada glukosa? Ada di ini itu simpanan glukosa. Ada di organ simpanan glukosa. Nah, jadi dari sel lemak ya, lemak akan meningkatkan lipolisis yang akan nanti menjadi gluconeogenesis. Gluconeogenesis akan bersifat apa? Akan bersifat ya glukosa dalam darah akan meningkat. Nah, makin tuh terjadi keadaan hiperglikemi. Padahal sebenarnya banyak tuh sebenarnya glukosa dalam darah. Gitu. Karena otak tadi nggak paham bahwasanya dalam darah ini sebenarnya banyak. Tapi otak kan lapar karena nggak punya energi tadi ya. Karena satu-satu energi daripada otak adalah glukosa. Ya. Nah, habis itu otot akan juga mengalami pemecahan daripada simpanannya yang akan terjadi ya sama, dia akan pemecahan daripada glikogen ya. Jadi dia terjadi glikogenolysis ya, genolisis yang akan juga meningkatkan gula darah. Hepar juga akan memecah daripada simpanan glukosa yang ada dalam hepar. Yang akhirnya terjadi apa? Glikogenolisis, dan gula darahnya akan meningkat di dalam tubuh. Yang di sini akan terjadi keadaan ya makin hiperglikemi itu. Nah, terus otak akan dia akan merangsang proses lapar. Karena apa? Karena mikirnya otak nggak ada gula di dalam darah. Padahal sebenarnya banyak gulanya gitu loh. Cuman ya karena itu tadi otak satu-satunya energi dihasilkan daripada glukosa. Tapi insulinnya nggak bisa masukin. Akhirnya otak nggak dapet tuh makanannya. Akhirnya otak akan menghasilkan pemikiran bahwasanya lapar dan akan menyuruh organ-organ target yang kita bahas sekarang ini. Terus organ selanjutnya yang terkena adalah kolon atau mikrobiota. Di kolon ya, di GI tract itu akan terjadi dua proses. Proses yang pertama adalah terjadi peningkatan daripada motilitas daripada usus. Kenapa kok motilitas usus itu ditingkatin? Agar makanannya cepat diserap ya, makanan cepat diserap.
Agar apa? Agar glukosa darah cepat meningkat ya, dan juga akan cepat lapar akhirnya si pasien. Nah, ini adalah patofisiologi juga kenapa kok pada pasien itu terjadi sering lapar ya. Terus di kolon ya juga terjadi apa? Abnormal mikrobiota. Maksudnya kenapa? Jadi karena akhirnya kan tidak seimbang tuh. Karena gula darah terlalu banyak di kolon, di mana kita tahu bahwasanya kolon itu banyak ya apa mikrobiota normal ya, flora normal yang memang harusnya dia menjaga dari kestabilan yang ada di kolon. Nah, ketika glukosa terlalu tinggi di dalam kolon, akhirnya flora normal itu akan menjadi flora jahat gitu ya. Nah, akhirnya gampang terjadi apa? Gampang terjadi infeksi di dalam kolon. Terus usus halus. Usus halus akan menurunkan daripada efek inkretin. Efek inkretin akan menurun. Ketika efek inkretin ini akan menurun, akhirnya apa? Akhirnya dari usus halus akan terjadi peningkatan absorpsi daripada glukosa. Ditingkatin absorpsinya daripada glukosa, yang akhirnya apa? Gula darahnya meningkat, akhirnya terjadi hiperglikemi. Di ginjal akan terjadi peningkatan daripada reabsorpsi glukosa. Ya, jadi glukosa yang masuk di dalam ginjal akan diserap lagi oleh tubuh agar dimasukin ke dalam peredaran darah. Karena ya itu tadi mikirnya gula darahnya nggak ada, padahal sebenarnya banyak di dalam tubuh. Akhirnya akan memperparah daripada keadaan hiperglikemi. Terus organ target yang selanjutnya adalah di mana? Di lambung. Di lambung yaitu tadi ya di GI tract yang pasti adalah akan terjadi percepatan daripada motilitas GI atau gastrointestinal tract ya. Di lambung juga akan terjadi proses percepatan pengosongan daripada lambung dikarenakan oleh amilin yang meningkat. Yang akhirnya apa? Ya pikirnya ketika percepatan pengosongan, pikirnya dia akan reabsorpsi glukosa akan cepat ya. Glukosa akan cepat yang akhirnya apa? Akhirnya gula darahnya akan meningkat di dalam tubuh. Mikirnya gitu tuh si otak. Padahal sebenarnya gula darahnya sangatlah banyak, cuman nggak bisa dimasukin aja gitu loh. Nah, organ target yang terakhir adalah di sistem imun akan terjadi disregulasi dari dan inflamasi ya. Jadi ketidakseimbangan antara sistem imun ya. Makanya nanti dia akan penyembuhan lukanya lama. Penyembuhan lukanya terganggu. Nah, ini adalah secara patofisiologi kenapa sih kok bisa terjadi hiperglikemi. Nah, ini wajib hafal nggak? Menurutku wajib ya kalau kalian dapat DM. Soalnya kalau apalagi kalau dokter dia ya, karena dokter dia sering menanyakan patofisiologi hiperglikemi itu apa sih. Nah, hafal aja ini dari 11 organ target daripada hiperglikemi. Biasanya dokter dia nanyain soal ini. Nah, sekarang nanti di sini kita coba bahas daripada nanti ada beberapa golongan pengobatan kan ya. Ada TZD, ada metformin, ada DPP-4 dan lain-lain. Kalau misalnya di simpanan glukosa, nanti yang bekerja di sini adalah TZD dan metformin. Jadi dia menghambat terjadinya peningkatan lipolisis dan juga penurunan daripada utilasi glukosa atau glikogenolisis ya. Terus kalau di otak yang bekerja di sini adalah golongan GLP-1. Terus untuk menghambat daripada proses efek inkretin menurun itu adalah DPP-4. Lalu yang bekerja untuk di ginjal ya, agar ginjal tidak meningkatkan proses reabsorpsi daripada glukosa, itu diberikan obat SGLT2 inhibitor. Terus di sel alfa pankreas itu GLP-1 dan DPP-4. Dan untuk sel alfa pankreas ya, itu nanti yang bekerja di sini adalah DPP-4, sulfonylurea, dan juga dari GLP-1. Nah, ini nanti obat-obatnya juga bekerjanya ada di sistem organ-organ target ini ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari patofisiologi hiperglikemi. Kalau aku lanjut ya, kalau belum ya. Oke,
keluhan DM sekarang. Gimana sih cara penegakan diagnosa ya? Ini penegakan diagnosa. Nah, penegakan diagnosa ya, ini kita mengikuti daripada AHA ya, dari standar, ada American Diabetes Association ya. Ini kita memicu dari situ, dari American Diabetes Association. Jadi apa aja ya cara menegakkan, gimana cara menegakkan DM tipe 2? Pertama ada gula darah puasa, GDP. Jadi GDP ketika lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, puasanya yaitu 8 jam. Boleh minum nggak kira-kira pasiennya? Boleh, Mas. Boleh. Ya, jadi boleh minum air putih tapi ya, karena di air putih tidak ada kalori. Dia kan puasa kalori. Oke. Nah, terus ini adalah pemeriksaan TTGO ya. Jadi toleransi glukosa oral ketika gula darahnya itu lebih dari 200 pasca pemberian 75 mg beban glukosa. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika pasien datang ke kalian, dok saya ingin cek. Nah, kalian periksa tuh. Soalnya yang paling bagus itu sebenarnya TTGO ini ya. Dan GDP itu sebenarnya yang paling bagus. Cuman kan ya sangat jarang pasien datang ke kalian tiba-tiba sudah puasa 8 jam, kan sangatlah jarang toh. Ke poli tiba-tiba sudah puasa 8 jam sangatlah jarang. Makanya langkah selanjutnya adalah kalian coba kasih beban 75 mg glukosa. Ya. Habis itu kalian suruh puasa selama 2 jam ya. Kalian suruh tunggu di luar Pak, 2 jam nanti saya periksa dari gula darahnya. Ketika gula darahnya itu lebih dari sama dengan 200, berarti dia positif daripada DM tipe 2. Habis itu ada ini, pemeriksaan glukosa plasma sewaktu atau yang biasanya adalah GDS. Ini yang paling sering dilakukan ya. Karena memang pasien jarang ya sudah puasa, atau jarang juga nih kita melakukan pemeriksaan diberikan beban dulu 75 mg glukosa pada pasien terus disuruh puasa 2 jam, jarang juga dilakukan. Makanya yang paling gampang dilakukan adalah pemeriksaan gula darah sewaktu. Berapa range-nya? Lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Tapi jangan lupa, dengan keluhan klasik ya. Kalau nggak ada keluhan klasik, bisa nggak ini kalian diagnosa? Bisa, Mas. Nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Kalian konfirmasi lagi dari pemeriksaan GDP atau dari pemeriksaan TTGO. Jadi misalnya gimana? Dia nggak ada keluhan klasik DM-nya, tapi dia GDS-nya lebih dari sama dengan 200. Ya kalian suruh, Pak atau Bu ya bisa pulang dulu, besok ya puasa 8 jam, baru kesini nanti saya periksa lagi gula darahnya. Nah nanti kalian baru pakai yang GDP. Ya, karena apa? Karena di sini wajib ada keluhan klasiknya. Keluhan klasiknya apa? Kalau dulu mungkin di S1 adalah trias P, tapi sekarang sudah menjadi 4P, poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan BB yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, yang paling bagus sebenarnya pemeriksaan apa? Pemeriksaan HbA1c. Berapa cut off-nya? Yaitu lebih dari sama dengan 65%. HbA1c ini apa sih? Tahu nggak HbA1c ini sebenarnya apa? Jadi HbA1c ini adalah protein dalam Hb ya yang mengikat glukosa. Mengikat glukosa. Dan juga HbA1c ini fungsinya untuk apa? Dia untuk evaluasi apa? Gula darah 3 bulan. 3 bulan terakhir. 3 bulan ya? 3 bulan terakhir ya. Nah, tapi kalau karena kita ikut BPJS, periksanya berapa bulan sekali? Yang sudah pernah poli berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Tapi kalau di teori 3 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Ini karena kita mengikuti BPJS akhirnya 6 bulan sekali. Oke. Nah, terus pernah nggak dokternya nanya kapan sih pemeriksaan HbA1c ini bisa false positif atau false negatif? Kapan? Ngerti nggak? Jadi kontraindikasi lah. Kontraindikasi daripada pemeriksaan HbA1c. Apa kira-kira kontraindikasinya? Ini aku kemarin dapat pertanyaan ini pas ujian OSLE. Kontraindikasi daripada pemeriksaan HbA1c. Kira-kira apa?
kita tadi setuju ya bahwasanya HbA1c adalah protein dalam Hb ya dan hemoglobin yang mengikat daripada glukosa. Berarti kontraindikasinya adalah ketika terjadi kelainan darah. Setuju. Jadi kelainan darah ini adalah kontraindikasi atau yang bisa menyebabkan false positif atau false negatif daripada pemeriksaan HbA1c. Nah, sekarang kita coba belajar keluhan klasik DM ya. Keluhan klasik DM adalah ada poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Kenapa sih kok bisa terjadi poliuri? Karena GDA-nya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Ketika gula darah terlalu tinggi, akhirnya di dalam darah itu makin kental atau makin encer? Makin kental, Mas. Makin kental. Akhirnya plasmanya kental. Nah, ketika plasmanya kental, tubuh akan mengkompensasi dengan apa? Dengan penyerapan cairan dari sel-sel sekitar. Akhirnya sel-selnya akan dehidrasi. Ya. Nah, ini juga akan menyebabkan poliuri karena terlalu banyak cairan yang akan diambil ya dari sel-sel itu. Nah, ketika sel-selnya dehidrasi, akhirnya pasien akan terjadi Mudah haus. mudah haus. Benar. Nah, kalau polifagi tadi sudah kita bahas ya. Jadi otak bahan bakarnya adalah glukosa, sedangkan glukosa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam otak. Akhirnya otak akan menyuruh semua organ ya, dari 11 organ target. Oh sorry, ini karena mudah lapar ya. Akhirnya otak akan menyuruh GI tract untuk mempercepat pengosongan lambung, pengosongan GI ya. Ya akhirnya dia juga mudah lapar akhirnya. Nah, kalau penurunan berat badan tanpa diketahui penyebabnya, ini karena apa tadi prosesnya? Karena hipolisis. Dan juga karena ototnya tidak ada gula darah yang masuk, akhirnya dia ototnya terjadi atrofi. Akhirnya masa ototnya berkurang, ya, makin kurus. Nah, ini adalah beberapa proses terjadinya gejala daripada DM. Mungkin ada yang tanyakan dari penegakan diagnosa dan gejalanya. Terus kalau sudah terjadi lemah badan ya, kesemutan, gatal, mata kabur ya, ini karena nanti proses kronisitas ya. Lemah badan ya kalian coba curiga ke komplikasi akutnya ya, antara dia hipoglikemi atau hiperglikemi. Kalau kesemutan berarti dia terjadi neuropati perifer ya. Kalau gatal-gatal, gatal-gatal ini juga nanti berkaitan dengan regulasi daripada sistem imunnya ya. Mata kabur berkaitan dengan apa namanya keluhan ini ya, neuropati di mata ya, oleh karena proses komplikasi daripada DM yang bersifat kronis. Oke, nah sekarang coba kita bahas tentang prediabetes. Prediabetes itu apa sih ya? Jadi tadi kan jadi tadi kan diabetes itu punya cut off ya di GDP dan di GDS. Nah kalau sebenarnya kalau kita ikut secara teori ya, GDP normal bagi orang itu bukan kurang dari 126, bukan ya, ini salah. Tapi GDP normal adalah kurang dari 100 miligram per desiliter. Kalau gula darah sewaktu itu bukan kurang dari 200, ya, itu salah. Tapi sebenarnya range normalnya ya range normal atau range baiknya itu di berapa? Kurang dari 140. Ini itu normalnya. Nah, kalau prediabetes itu apa? Prediabetes itu ketika gula darah puasanya adalah 100 hingga di 125. Kalau kita yang GDS 140 sampai 199. Nah, misalnya ya, gula darah puasanya 110 ya. Terus gula darah sewaktunya ini adalah 130. Diagnosanya apa? GDP-nya itu 120, GDS-nya itu misalnya 130. DX-nya apa kira-kira? Masuk ke, Mas.
diagnosanya adalah karena glukosa darah sewaktunya ini masih range normal, berarti dia diagnosanya adalah GDPT atau glukosa darah puasa terganggu. Nah, kalau misalnya GDS-nya doang yang terganggu, berarti dia apa? TTGT atau tes toleransi glukosa terganggu. Dikatakan prediabetes itu apa? GDT plus TGT. Ya, jadi prediabetes itu ketika GDPT plus TGT. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan? Nah, ini yang sebelah ini penjelasannya ya. Tapi aku lebih senang dijelasin secara manual gitu. Prediabetes ada yang dibingungkan atau tak kasih soal lagi ya. Misalnya GDP-nya itu dia adalah 99, GDS-nya itu dia di 161 misalnya. DX-nya apa? TTGT. Oke, tes toleransi glukosa terganggu ya. Oke, insya Allah sudah paham ya. Nah, ini enggak usah dipakai. Ini enggak usah dipakai ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih cara menegakkan diagnosa pada DM tipe 1 ya. Nah, tadi obesitas, ini kan keadaan umum obesitas, itu miliknya siapa? Miliknya dari DM tipe 2. Nah, kita lihat tuh dari keadaan umum, karena kan pasien datang ke kita, pasti kita lihat kan secara keadaan umumnya gimana. Oh, kok tampak obes ya. Kalau misalnya dia tampak obes, ya, berarti kita mikirnya dia ini lebih ke arah DM tipe 2. Akhirnya yang kita periksa apa? Kadar C-peptide. Kadar C-peptide ini apa sih? Ya, jadi ini, insulin ya, insulin itu ada rantai alfa, ada rantai beta, dan ada rantai C. Nah, rantai C ini apa? Dia itu adalah sampah yang dihasilkan oleh insulin. Kalau di DM tipe 1, kita nggak usah tuh meriksa C-peptide. Kenapa? Ya karena insulinnya aja nggak diproduksi. Gimana dia mau menghasilkan sampah, kan gitu. Nah, ketika sampahnya diproduksi, berarti kan ada tuh insulinnya. Berarti kita dia tinggi, ya. Berarti dia adalah DM tipe 1, DM tipe 2, sorry ya. Dia adalah DM tipe 2 karena sampah yang dihasilkan dari insulin itu masih ada dan tinggi. Nah, kita mikirnya ke DM tipe 2. Tapi kalau ketika dia rendah, berarti kita mikirnya kan paling ini adalah pabriknya yang salah, makanya insulin nggak diproduksi, makanya C-peptide-nya kadarnya juga rendah. Nah, coba kita periksa daripada pemeriksaan auto antibodinya. Apa yang mau kita periksa? IAA dan atau CAA ya. Ini adalah marker antibodinya. Ketika marker autoimunnya positif, berarti dia adalah DM tipe 1 ya. Nah, misalnya keadaan umumnya ya, pasien tampak kurus misalnya, jadi tidak obesitas. Ya langsung aja, berarti kita mikirnya kan kemungkinan dia adalah DM tipe 1, apalagi usia muda. Ya, kira-kira kurang dari 15 tahunan ya. Ya sudah, langsung aja kita periksa daripada auto antibodinya ya. Ketika auto antibody ya, ini kita periksa IAA atau CAA, ketika dia positif, ya kemungkinan dia adalah DM tipe 1. Ketika negatif ya, coba kita periksa daripada kadar C-peptide-nya ya. Ketika dia kadarnya tinggi, dia adalah DM tipe 2. Oke ya. Nah, sekarang DM gestasional. DM gestasional yang perlu kita pahami itu adalah apa? Adalah DM gestasional itu bisa ya, hanya bisa didiagnosis ketika usia kehamilannya 24 sampai 28 minggu pada semua perempuan yang tidak memiliki riwayat DM. Jadi di trimester kedua. Misalnya dia masih 15 bulan, masih 15 minggu, diagnosanya apa kalau gula darahnya tinggi? Diagnosanya apa kira-kira? DM tipe 2 mungkin, Mas. DM tipe 2, benar, DM tipe 2. Jadi bukan DM gestasional. Karena syarat daripada penegakan diagnosa DM gestasional adalah ketika pasien itu sudah masuk di kehamilan minggu ke 24 hingga minggu ke 28.
Itu baru kalian bisa diagnosa DM tipe gestasional. Nah, cut off cut off dari range pemeriksaannya juga berbeda nih ya. Kita lihat. Gula darah puasanya kalau pada orang normal lebih dari 126 ya. Kalau pada ibu DM gestasional ya, itu ketika lebih dari sama dengan 92 itu bisa kita diagnosa bahwasanya ini adalah DM tipe gestasional. Terus gula darah setelah 1 jam pemberian 75 mg glukosa ya, itu adalah ketika 180 mg atau ketika setelah 2 jam itu lebih dari sama dengan 153. Sedangkan tadi kalau pada orang normal ketika lebih dari sama dengan 200 ya. Jadi di sini harga cut off-nya diturunin sedikit ya. Nah, gimana sih screening daripada ibu hamil? Jadi kita cari tahu terlebih dahulu apakah memiliki faktor resiko seperti apa. Ada riwayat obes ya, ada riwayat gestasional sebelumnya ya, ada riwayat ibu keluarga diabetes ya, atau pernah abortus ya, atau pernah memiliki riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 gram atau BB lahir tinggi ya. Soalnya BB lahir berapa? Range BB anak normalnya berapa? BB normal di 2.500 hingga 399. Nah, ketika ibunya pernah melahirkan ya anak lebih dari 4 gram ya, berarti itu kita curiga bahwasanya dia memiliki faktor risiko terjadinya DM gestasional. Nah, misalnya iya, kita langsung aja tuh periksa glukosa darah sewaktu ya pada kunjungan antenatal pertama. Berarti kira-kira apa? Pada TM1. Nah, ketika dia di trimester 1 ini mencukupi daripada diagnosa DM tipe 2, berarti kita diagnosanya adalah DM tipe 2. Ketika tidak ya, coba kita suruh balik lagi Bu, nanti balik lagi ya ketika trimester 2 di kehamilan usia 24 sampai 28 minggu. Habis itu kita ikut harga range daripada DM gestasional ya. Ketika nanti hasilnya positif, misalnya gula darah puasanya dia 100 atau 110 misalnya, ya udah kita bisa diagnosa bahwasanya dia adalah DM gestasional. Pengobatannya gimana sih pada DM gestasional? Ya, dia masuk juga salah satu indikasi pemberian insulin. Nah, jadi kita pastinya kita berikan daripada insulin. Terus bisa nggak kalian kombinasi dengan pemberian oral? Bisa ya. Bisa kalian berikan daripada golongan metformin ya, atau biguanid atau golongan sulfonylurea. Sulfonylurea contohnya apa aja? Glibenclamid, glimepiride ya, contohnya adalah itu. Nah, ini ada tata laksana DM tipe 2 ya, ada 5 pilar, biasanya ini masuk di ujian ujian tulis ya. 5 pilar daripada penegakan diagnosa DM tipe 2. Ada edukasi, ada manajemen diet, aktivitas fisik, obat-obatan ya, dan monitoring mandiri. Edukasi, penyulit menahun DM ya, kalian jelasin secara komplikasinya. Komplikasi nanti ada akut ya, dan ada kronis. Pemeliharaan dan perawatan kaki untuk mencegah daripada ulcus diabeticum ya, mengenal dan mencegah penyakit akut. Misalnya kalian tetap edukasi Bu, misalnya kok badannya lemes ya setelah minum obat. Nah, itu mungkin keadaan di mana gula darahnya jenengan turun ya. Nanti langsung aja berikan 1 sendok gula Bu. Nah, itu kalian juga perlu edukasi tuh untuk menangani gimana terjadinya hipoglikemi di rumah. Terus terapi nutrisi medis ya, ini nanti berkaitan sama ahli gizi ya, jadi kalian nanti kolaborasi dengan ahli gizi. Nah, terus jangan lupa kalian suruh melakukan aktivitas fisik yang bagus berapa lama? Di 30 sampai 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam ya, itu melakukan aktivitas fisik ringan sedang berat ya, melakukan aktivitas fisik sedang berat selama berapa kali ya, maksimal bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu, itu yang paling bagus. Terus juga jangan lupa disugiri ada kelompok diabetes, itu suruh daftar aja di kelompok diabetes Sugiri, apa gitu namanya kelompoknya ini, kelompok diabetes Sugiri ya, kalian saranin karena nanti diajarin senam, karena nanti beda senamnya dari diabetes, senamnya dari osteoartritis ya, beda-beda. Nah, ini adalah cara
sekarang kita masuk ke pengobatan secara farmakologinya ya. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah sasaran kendali glukosa darahnya berapa, yaitu HbA1c kurang dari 7%. Nah, oke. Nah, kita lihat kadarnya. Ketika HbA1c-nya saat diperiksa adalah kurang dari 7,5%, ya, itu kita berikan monoterapi. Jadi kita berikan, mungkin ada yang masih bingung kenapa kok pasien ini diberikan 2 obat, kenapa ada yang diberikan 1 obat, kenapa yang ada yang 3 obat. Jadi mengikuti dari HbA1c-nya ya. Ketika HbA1c-nya itu kurang dari 7,5%, berarti kita berikannya monoterapi. Bisa kita berikan metformin dan sulfonylurea. Ini yang first line-nya ya, metformin dan sulfonylurea. Kenapa? Karena pengobatan diabetes itu kan bersifat kronis bahkan seumur hidup. Harga paling murahnya adalah metformin dan sulfonylurea. Sedangkan kedua obat ini memiliki efektivitas yang cukup bagus ya, cukup bagus. Terus memiliki efek samping yang nggak berlebihan juga. Jadi dia menjadi first line. Nah, terus bila HbA1c-nya belum mencapai, jadi targetnya berapa ya? Evaluasinya kan tadi 3 bulan. Nah, kita cek lagi tuh 3 bulan berikutnya. Misalnya pada 3 bulan berikutnya kadarnya belum mencapai target, yaitu kadar dari 7%, ya, tambahkan ke menjadi 2 obat, jadi kombinasi 2 obat. Atau pada pemeriksaan awal dia HbA1c-nya langsung lebih dari sama dengan 7,5%. Itu kalau kalian langsung menggunakan 2 golongan obat. Jadi cara inisiasinya? Jadi cara inisiasinya adalah diberikan dari dosis terkecil dulu ya. Jadi misalnya glibenclamid itu kan ada 2 mg, ada 3 mg, ada 4 mg. Ya berikan 2 mg 1 x 1 dulu. Terus kita juga harus tahu cara kerjanya ya. Glibenclamid, glimepiride itu kan 24 jam. Jadi cukup diberikan 1 x 1. Kalau metformin itu diberikan cara kerjanya itu dia setiap makan ya. Jadi biasanya diberikan hingga 3 x 1. Nah, terus kalau jangan lupa ya setelah 3 bulan berikutnya kalian periksa lagi tuh HbA1c-nya berapa. Kalau misalnya HbA1c-nya belum mencapai target atau belum di bawah 7%, ya kalian gunakan kombinasi 3 obat ya. Nah, kombinasi 3 obat ini apa ya? Bisa kalian berikan daripada metformin ditambah sulfonylurea ditambah ya terserah ya. Tapi biasanya kalau disubsidi obat yang sering dipakai adalah metformin, ini first line-nya, terus ditambah daripada golongan sulfonylurea, terus ditambah daripada golongan TZD, biasanya ini. Atau kalau misalnya yang tinggi adalah gula darah prandial ya. Gula darah prandial biasanya diberikannya akarbus. Nah, biasanya sih kalau pakai 3 golongan ini. Nah, atau ya pada pemeriksaan pertama itu HbA1c saat diperiksa awal itu sudah lebih daripada 9%, itu sudah masuk indikasi daripada pemberian insulin. Nah, nanti bisa insulin di sini bisa kalian berikan long acting, atau bisa kalian berikan short acting, atau bisa kalian kombinasi dengan obat oralnya. Nah, habis itu coba kita belajar terlebih dahulu tentang obat oralnya ya. Di sini kita belajar yang ada di sini gimana cara pemberian dari obat insulin suntik. Kita belajar yang dari oralnya dulu. Oh ya, misalnya kalian kan nanti sebagai dokter umum ya. Dokter umum biasanya kalian akan ditempatkan di perifer ya. Nah, kapan sih kalian menggunakan 1 obat, 2 obat, 3 obat? Emang ada pemeriksaan HbA1c di puskesmas? Kira-kira ada yang bisa jawab ya? Kapan kalian mau mulai 1 obat, 2 obat, 3 obat? Sedangkan pemberian monoterapi, duoterapi, atau triple terapi itu diberikan sesuai dengan kadar HbA1c-nya. Nah, ketika kalian nanti jaga di puskesmas, ya, atau di perifer, atau di daerah-daerah terpelosok, emang ada pemeriksaan HbA1c? Ketika nggak ada, gimana kalian memulai inisiasi pengobatan? Gimana? Mungkin ada yang bisa jawab. Mungkin bisa waktu pas dia kontrolnya itu, Mas. Pas dia kontrol. Jadi kalian langsung mau pakai 1 obat gitu misalnya, atau langsung pakai 2 obat, padahal kalian nggak tahu kadar HbA1c-nya. Mungkin gitu, Pak.
Atau gimana? Hmm, dikonversi. Jadi coba cek Google kalian ya, ada konversi daripada HbA1c ke gula darah. Coba tak cari di Safari ya biar konversi. Nah itu nanti tambahin ya di catatan kalian. Konversi gula darah ke HbA1c. Nah ini. Amat ya. Inilah. Mana ya contoh konversinya ya. Nah ini ya, contoh konversinya ada di sini. Jadi misalnya glukosanya itu sudah di 100, misalnya berapa ya? Misalnya 250. Nah itu nanti kalian konversi kira-kira HbA1c-nya adalah 13,7 gitu ya. Ya ini nanti kalau aku disaranin sama dokter Denny ya, ini nanti wajib banget ada tabel ini tuh di tempat praktek kalian. Itu. Jadi kalian print, kalian tempelin nanti sebagai pedoman. Kira-kira kalian kapan tuh menggunakan monoterapi, dua terapi atau triple terapi pada pasien yang baru terdiagnosa gula darah DM tipe 2 gitu ya. Oke. Monggo. Kalau ini sih gula darah puasa ya yang ini. Ini gula darah puasa. Oke, siap. Oke, sekarang kita bahas tentang pengobatannya. Kalau ini tadi sudah tak jelasin yang ada di atas ya. Ini tadi. Nah, sekarang sebenarnya golongan obat glukos DM tipe 2 itu ada berapa? Ada dua ya sebenarnya. Ada insulin apa? Insulin sensitizer. Pernah dengar nggak? Sama ada insulin secretagogue. Pernah dengar nggak? Oke, jadi insulin sensitizer ini apa? Obat anti diabetes ya, OAD, untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau obat insulin secretagogue adalah OAD untuk meningkatkan sekresi ya, sekresi, namanya aja secretagogue, sekresi insulin. Nah, jadi kira-kira dari sini yang bisa menyebabkan hipoglikemi insulin sensitizer atau insulin secretagogue? Ditingkatkan sekresi dan ditingkatkan sensitivitas. Kira-kira yang beresiko terjadi hipoglikemi itu yang mana? Obat yang mana? Obat yang insulin secretagogue karena dia untuk meningkatkan sekresi insulin. Jadi ini yang nanti resiko tinggi hipoglikemi. Nah, kalau ini ya dia tidak ada resiko hipoglikemi tapi menurunkan gula darahnya juga lambat. Gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya metformin. Metformin ini termasuk insulin sensitizer. Makanya kenapa sih dia itu paling sering diberikan pertama kali? Karena apa nih? Kita lihat. Keuntungannya dia tidak menyebabkan hipoglikemi. Karena apa? Karena dia cuma meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dia tidak menambah sekresi daripada insulin, tapi dia hanya meningkatkan sensitivitas. Dan juga menurunkan kejadian kardiovaskular disease ya. Terus salah satunya apa? Dia itu tidak memengaruhi BB. Nah, kalau tidak memengaruhi BB berarti bagus untuk pasien obes. Ya, jadi dia bagus untuk pasien obesitas. Karena dia tidak memengaruhi BB. Karena apa? Karena ada beberapa tuh nanti kamu misalnya sudah IKM ya. Karena IKM nanti itu kalian tuh benar-benar jadi dokter ya. Jadi kalian yang ngeresepi, kalian yang itu. Nah, itu nanti ada yang sambat. Ibu-ibu itu biasanya. Dok, kok saya makin gemuk ya? Nah, itu nanti berarti biasanya obat apa, Bu, yang dikonsumsi? Biasanya nanti itu obat-obat ini. Nah, ini seperti ini, berat badan meningkat ketika diberikan obat TZD misalnya. Nah, itu nanti kalian switch, jadi kalian ubah karena kita akan mengobati sesuai dengan keinginan pasien sih sebenarnya ya. Jadi dia tidak mengaruhi BB, bagus untuk pasien obesitas.
nggak makin gendut akhirnya. Kerugiannya apa ya? Normal ya, jadi dia efek samping GI tract ya, terus defisiensi vitamin B12 ya. Defisiensi vitamin B12 ini berarti anemia apa? Anemia. Soalnya di soal itu ini kita bahas soal ya, karena biasanya itu apa namanya, soal-soal kenapa kita harus tahu kerugian dan keuntungan itu sebenarnya untuk menjawab soal ujian. Nah, biasanya di soal itu nggak sebaik itu ya. Dia nggak mungkin tuh ngomong defisiensi vitamin B12. Biasanya yang ngomong apa? Anemia apa? Kalau defisiensi vitamin B12. Anemia, megaloblastik. Ya, kan ada B12 dan B9 kan ya. Oke. Terus ada apa lagi kontraindikasinya ya, seperti pada pasien dengan gangguan gagal ginjal kronis, asidosis, hipoksi, dan dehidrasi. Yang kita pikirkan apa? Cost ya, biayanya. Biayanya metformin itu rendah, sedangkan dia kan butuh pengobatan seumur hidup, makanya kita juga harus memikirkan itu gitu loh. Obat yang kedua apa contohnya? Sulfonylurea. Sulfonylurea adalah contohnya adalah insulin sekretagog. Sekretagog. Nah, kalau insulin sekretagog ya, dia tadi kita setuju bahwasanya dia meningkatkan daripada sekresi insulin. Akhirnya efek hipoglikemia kuat. Berarti kalian berikan pada pasien apa? Pada pasien yang bandel misalnya apa namanya ininya apa? Gula darahnya itu bandel, kok nggak turun-turun, tak berikan metformin. Atau ketika pasiennya periksa awal kali periksa sudah di 250 hingga di 300. Nah, itu kalian boleh berikan benlamid, pirit ya, obat inisiatif karena dia cepat untuk menurunkan gula darah. Terus juga dia menurunkan komplikasi dari kardiovaskular, mikrovaskular ya. Mikrovaskular yang dimaksud itu contohnya apa ya? Gangguan-gangguan arteri perifer. Nah, tapi kerugiannya apa? Resiko hipoglikemi ya. Dia terjadi resiko hipoglikemi. Nah, nanti ya kalian tetap evaluasi tuh. Misalnya pasiennya sudah terkontrol ya. Misalnya dia gula darahnya itu terkontrol di 210, ya jangan dikasih glibenclamid, coba kalian switch ke metformin ya. Tapi risiko kerugian selanjutnya adalah berat badannya meningkat. Jadi dia cocok untuk diberikan pada pasien kurus. Ya. Oke. Terus ada glinit. Ini juga sama, dia juga insulin sekretagog ya, tapi dia fungsinya untuk menurunkan glukosa postprandial. Maksudnya apa? Jadi sarankan kepada pasien kalian itu untuk beli alat untuk meriksa gula darah mandiri ya. Karena apa? Karena nanti harus diperiksa tuh. Misalnya dia bangun tidur gula darahnya berapa, setelah makan gula darahnya berapa. Biar apa? Biar pengobatan kalian juga tepat. Karena ada contohnya repaglinit ini ya, dia bagus untuk menurunkan gula darah postprandial atau setelah makan. Dia bagus tuh untuk menurunkan itu. TZD ini termasuk dari insulin sensitizer. Akhirnya dia tidak menyebabkan hipoglikemi keuntungannya. Dan juga dia bagus untuk pasien apa ini? Kalau HDL-nya tinggi, TG-nya dia mampu meningkatkan HDL, mampu menurunkan TG, dan mampu menurunkan cardiovascular disease ini berarti bagus untuk pasien apa? Bagus untuk pasien dislipidemi. Misalnya pasien dislipidemi dengan DM, ya bagus kalian berikan TZD. Terus dia kerugiannya adalah berat badannya meningkat, jadi cocok untuk pasien kurus. Ya, tapi harganya lumayan ya, sedang. Terus ada akarbus ya, penghambat alfa glukosidase ya. Dia tidak menyebabkan hipoglikemi ya, dan dia sangatlah bagus untuk menurunkan glukosa darah postprandial. Jadi misalnya glukosa darah puasanya terkontrol, tapi ketika setelah makan pasiennya mengeluh, dok kenapa ya kok kalau saya setelah makan tuh gula darahnya 250 sampai 300, tapi nanti 8 jam setelah makan itu gula darah saya normal. Nah, itu bisa kalian kontrol dengan obat-obat yang mampu menurunkan glukosa darah postprandial. Efek samping paling seringnya apa? GI. Yang sering disebutkan di soal itu apa? Sering kentut.
Platus ya. Itu yang sering disebabkan oleh akar pus. Terus ada obat-obat lain ya yang harganya mahal ya, seperti penghambat DPP-4, penghambat SGLT2. Nah, penghambat SGLT2 ini biasanya ini juga termasuk ke pilar obat gagal jantung ya. Jadi sebenarnya bagus untuk pasien-pasien dengan kardiovaskular itu bagus. Terus ada agonis reseptor GLP-1. Cuman diingat, agonis reseptor GLP-1 ini bentuknya hanya injeksi. Jadi bentuk injeksi daripada obat glukos DM tipe DM itu ada dua ya, ada insulin dan ada juga agonis reseptor GLP-1. Dan ada insulin. Oke, jadi di sini kalian sudah punya gambaran ya, gimana sih pengobatan awal pada pasien-pasien DM gitu. Kenapa? Karena tidak ada buku yang menjelaskan gimana kapan kalian menggunakan metformin, kapan kalian menggunakan glibenclamide, glimepirid. Ini adalah seni kalian dalam mengobati. Seninya bisa dikira-kira dari mana ya? Kira-kira dari kita tahu nih keuntungannya apa dan kerugiannya apa. Ya, jadi nggak ada ilmu yang saklek lah. Nggak ada ilmu yang saklek kapan kalian menggunakan metformin, TZD, dan segala macamnya itu. Oke, dari sini sudah punya gambaran nggak? Kira-kira nanti kalian sebagai dokter, obat apa yang mau kalian berikan, kapan dikombinasi, kapan di switch, kira-kira sudah dapat nggak? Insya Allah. Insya Allah ya alhamdulillah ya. Terus ada nih pertanyaan bagus yang boleh kalian tanyakan dan beberapa dokter akan berbeda jawabannya. Karena lagi-lagi ini adalah tidak ada patokan yang pasti ya. Pertanyaannya ini adalah ini. Misalnya ya kita balik ke HbA1c. Misalnya pasien dengan obat 2 terapi. Terus HbA1c-nya sudah terkontrol. Ini mau kalian turunin ke monoterapi atau tetap menggunakan 2 obat, kalian turunin dosisnya, atau tetap menggunakan 2 obat dengan dosis yang sama? Kira-kira jawabannya apa? Dua obat dosis yang sama, Mas. 2 obat dosis yang sama. Oke, itu adalah jawaban dari Dokter Yudit kalau itu. Itu jawaban dari Dokter Yudit. 2 obat. Jadi kalau jadi ini terserah kalian mau mengikut kiblat yang mana. Kalau di kiblat Sugiri, beliau ini menurunkan. Bahkan ada yang sampai tidak diobati. Bahkan ada. Jadi Dokter Denny itu berhasil ya. Beliau itu berhasil untuk DM itu bisa sembuh dalam arti. Karena pasiennya sudah benar-benar di cut off dari pengobatannya. Nah, itu nanti adalah ilmu pengalaman yang jawab. Jadi kalian harus punya kiblat masing-masing ya. Kalau misalnya tadi Asidik ya tadi yang jawab ya, itu tadi berarti kiblatnya ke Dokter Yudit. Karena itu adalah dosen kampus kita kan. Jadi kalau secara penjelasan dari Dokter Yudit itu gini. Misalnya kalian lagi mobil ya, kalian lagi kecepatan 100 km per jam. Nah, di depan kalian tuh ada tembok. Kalian bisa ngeremnya itu ketika rem kalian itu kalian beri beban 50. Baru kalian nggak nabrak. Kira-kira kalau rem kalian turunin bebannya menjadi 30, nabrak nggak? Nabrak ya, nabrak. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat ya. Kalau alasan kenapa Asidik memilih untuk menetapkan daripada pengobatan dan dosisnya. Nah, tergantung nih kalian mau ikut kiblat yang mana. Kalau dari Dokter Sugiri ya, itu rata-rata diturunkan dosisnya atau diganti atau masuk ke monoterapi atau bahkan sampai tidak diobati. Ya, gitu. Tapi ya aku sih tetap setuju. Kalau aku ya aku mengikut kiblat Dokter Yudit sih kalau aku. Oke, nah ini ada beberapa catatan ya. Kapan sih bagus untuk pemilihan obatnya? Contoh ini, pasien dengan gula darah postprandialnya tinggi dibandingkan dengan gula darah puasanya. Itu bagus kalian berikan contohnya akarbos ya. Terus bisa juga kalian berikan dari TZD ya. Itu bagus. Nah, kalau misalnya dia
GDP-nya lebih tinggi daripada prandial, itu bisa diberikan metformin, sulfonylurea, TZD ya. Nah, tapi kalau paling sering diberikan pada disugiri ya, karena dokter kita kan dokter Sugiri, ya kita mengikuti aja yang ada di dokter Sugiri. Antara pemberian metformin, sulfonylurea, dan TZD. Ini yang paling sering diberikan, atau bisa diberikan daripada Acarbus. Kalau misalnya dia 3 terapi, biasanya sih pakai ini. Bener nggak yang ada di poli biasanya, kalau mengikuti dokter-dokternya? Kalau 3 obat ini nggak yang dikasih? Enggak ya. Nah, terus kalian juga wajib hafal loh ya, indikasi daripada insulin. Nah, ini wajib hafal karena pasti ditanyakan di OSLER. Ini pasti ditanyakan di OSLER. Jadi wajib hafal 9 indikasi daripada pemberian insulin. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih awal daripada pemberian insulin itu gimana. Tapi sebenarnya kita sebagai dokter umum itu nggak ini bukan kompetensi kita ya. Jadi pastinya kita rujuk, tapi kita harus tahu kapan sih diberikan 8 unit, kapan diberikan 10 unit, kapan diberikan 12 unit, ya kan? Nah, coba kita bahas ke sini. Insulin itu ada 2, Rek. Ya. Insulin secara garis besar itu ada 2. Ini normalnya, normal tubuh. Tubuh akan mengeluarkan insulin di keadaan basal dan keadaan prandial. Sebanyak berapa? 50%. Ya. Maksudnya apa? Basal ini adalah yang dihasilkan oleh tubuh sekali sehari. Atau kalau kita biasanya pakai insulin, itu yang long acting. Prandial ini adalah ketika selesai makan. Jadi ketika selesai makan, tubuh kalian akan menghasilkan insulin. Atau kalau dalam bentuk obat, dia itu short acting. Ya. Jadi di sini kita tahu nih, basal dia itu bersifatnya akan selalu ada di dalam tubuh. Dan dia itu adalah obat yang pertama kali diberikan. Ini kalau kita bahas secara teori loh ya. Soalnya ada nih pada pasien yang nggak diberikan basal, tapi cuma hanya diberikan short acting, itu ada. Tapi kalau kita bahas secara teori, yang pertama kali kalian berikan adalah yang basal. Prandial ini diberikan saat jam makan, Ya, ketika apa? Ketika pada pemberian basal itu masih belum efektif, baru kalian berikan short acting. Itu kalau kita belajar secara teori. Nah, dosis insulin harian itu berapa sih? Dosis insulin harian adalah 0,2 unit per kilogram berat badan. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalnya BB pasien adalah 60 kg. 60 kg berarti 0,2 kali kilogram berat badan berapa? Berapa? 12. 12 ya. 12 unit. Berarti yang pertama kali diberikan tadi basal atau prandial? Basal. Oke, berarti basalnya kalian berikan 50%. 50% daripada 12 unit berapa? Berapa unit? 6. 6. Berarti kalian berikan 6 unit. Nah, gitu. Ini kalau teori loh ya, kalau kita ngikut teori loh ya. Nah, habis itu kalau misalnya dalam pemberian basal masih kurang, Dok, kok gula darah saya nggak turun-turun ya, Dok? Gimana ya? Ya sudah, kalian berikan yang prandialnya. Diingat, dia diberikan setelah makan, berarti diberikan sehari berapa kali? 3 kali. Karena makannya orang diabetes itu secara gizi itu lebih bagus 3 kali ya. Jadi kalian berikan 3 kali. 50% dari 12 unit adalah 6 unit. Kalian bagi. Jadi 2 unit dimakan pagi, 2 unit dimakan siang, dan 2 unit dimakan malam atau sore ya. Gitu. Nah, ini kalau kita bahas secara teorinya. Atau bisa kalian ini ya, fasting glukosa level ya. Jadi glukosa setelah makan. Ketika dia glukosanya di 161 sampai 180 mg ya per desiliter, itu kalian berikan 6 unit. Ya, ini basal insulinnya ya. Terus ketika lebih dari 180 diberikan 8 unit. Nah,
Bener nggak kalau di Sugiri, pasien awalnya itu pasti diberikan 8 unit. Nah, kalau di Sugiri ya, berarti kalau di klinis, dokter itu langsung ngasihnya adalah 8 unit basal. Biasanya kan gitu. Bener nggak? Rata-rata diberikan 8 unit ya. Insya Allah. Nah, jadi gitu ya. Karena memang berpatokan di sini, berpatokan dari sini ya. Makanya dia pemberian inisiasi awalnya itu biasanya 8 unit. Jadi kalau secara teori kalian bisa ya, ini adalah secara teori. Jadi secara klinis ya, aku kasih catatan, secara klinis itu biasanya langsung dimulai dari 8 unit. Nah, nanti kalian evaluasi tuh gimana dengan 8 unit dia terkontrol nggak? Kalau misalnya nggak terkontrol, masuk naikkan 10 unit. Kalau misalnya belum terkontrol lagi, ya naikkan 12 unit. Kalau misalnya belum terkontrol lagi, tambahin daripada short actingnya. Short actingnya. Gitu ya. Nah, terus sebenarnya permainan unit-unit ini juga pasien berhak memainkan ya. Jadi misalnya biasanya gula darahnya adalah misalnya katakanlah 200 misalnya ya. Terus pasien itu tiba-tiba gula darahnya menjadi 160. Nah ini kalian edukasi, Bu, turunin sendiri ya unitnya. Jadi nggak perlu kontrol ke kalian, karena kontrol ke kalian sekarang peraturannya apalagi sebulan. Ya, jadi itu tetap harus kalian edukasi. Bu, turunin sendiri ya unitnya ya. Tapi penurunannya nggak boleh langsung. Jadi misalnya biasanya pasiennya 8 unit, ya harus diturunin ke 6 unit. Jangan langsung tiba-tiba menjadi 2 unit, ya nggak boleh. Meskipun gula darahnya 110 misalnya. Awalnya misalnya dia 8 unit. Tetap harus 6 unit. Nggak boleh tiba-tiba langsung 2 unit, itu nggak boleh. Jadi penurunannya juga bertahap. Makanya aku ngomongnya apa? Kita tahu teorinya yang penting. Tapi secara pengobatannya, ya itu seni kalian masing-masing sendiri. Yang penting kalian sudah tahu gimana sih teori basal, gimana sih teori prandial, gimana sih teori long acting, short acting. Terus gimana Mas cara pemberian obat apa insulin suntik ditambah dengan insulin oral ya. Misalnya itu tadi, misalnya dengan pemberian basal kok sudah 12 unit belum belum apa namanya? Belum terkontrol ya. Terus tapi GDP-nya dia terkontrol, tapi gula darah prandialnya misalnya dia belum terkontrol, ya berikan aja obat-obat oral dulu, jangan berikan obat short acting ya, tapi berikan aja obat-obat oral dulu. Contohnya apa? Akarbus ya, yang tadi menurunkan gula darah prandial ya, contohnya TZD. Nah nanti akan ketemu tuh. Jadi ini aku tekankan lagi bahwasanya pengobatan BM itu benar-benar dari seni kalian sendiri. Nggak ada patokan yang kalian harus pakai obat ini, obat ini, obat ini. Yang penting kalian sudah tahu teorinya bagaimana. Nanti ya pasti di pemikiran kalian, oh ya kalau ada pasien-pasien seperti ini, aku kasihnya obat ini. Gitu. Gimana? Mungkin sudah agak ada ngeh nggak setelah belajar ini cara gimana, kapan kita berikan insulin, berapa pemberian insulinnya, berapa unit, kapan kita kombinasi dengan obat dan segala macam. Gimana? Sudah menemu gambaran nggak kalian nanti sebagai dokter? Lumayan, Mas. Alhamdulillah ya. Soalnya nanti ini apa? Kalian nanti yang di puskesmas tuh ya ini, kalian wajib banget. Soalnya perawatnya ngikut kalian, bener-bener ngikut kalian. Nanti kalian yang ngeresepin, nanti kalian yang gitu. Kapan nih KM kalian? Masih semester depan ya kalian nih KM ya? Nah itulah, itu kalian akan benar-benar sudah menjadi dokter itu ketika nanti kalian nih KM. Oke, kita lanjut ya. Ya komplikasinya ya, secara teori ya, ada akut kronis ini insya Allah kalian sudah tahu ya, hipoglikemi. Dan ingat ya, kalau ini adalah teori, yang itu kalian ngikut dari dokter siapa? Dari dokter Denny ya. Ini kan ya, kuliah dokter Denny ya. Tata laksana hipoglikemi gimana? Ya dari 60 sampai 90, 30 sampai 60 berapa flash, 3 flash dan lain-lain. Kalau tata laksana regulasi insulin ini adalah untuk keadaan hiperglikemi. Jadi ya seperti yang ada di catatan kalian ya. Nah, kapan sih kalian pakai klinis? Kapan kalian pakai teori? Ketika kalian ujian Osler, kayak aku kemarin ya, ujian Osler, diagnosa aku adalah DOC,
et causa hipoglikemi, itu aku jawab pakai Perkeni 2021. Ya, karena dokternya itu butuh jawaban teori. Kalau ujian kalian jawabnya apa? Jawabnya harus pakai jawaban teori. Ya, jadi ini. Ada yang ingin tanyakan nggak dari pengobatan teori daripada hipoglikemi? Kalau hipoglikemi di teori itu dibaginya cuma ringan dan berat. Kalian nggak bakal dikasih tahu dari gula darahnya. Makanya kalian nggak bisa mengikuti jawaban dari dokter Denny. Maksudnya ringan itu apa? Dia tidak ada penurunan kesadaran. Maksudnya dari berat itu apa? Dia sudah ada terjadi penurunan kesadaran. Gimana cara pemberian obatnya ya? Kalau ringan diberikan dulu glukosa per oral 15-20 gram atau 1 sendok itu kan 5 miligram ya kalau nggak salah. Nah itu ya kalian berikan 3 sendok gula gitu ya. Inisiasi awal. Ketika pasien sudah merasa lemas, sudah merasa badannya dingin, sudah merasa matanya mulai kabur ya, itu adalah tanda-tanda daripada hipoglikemi. Ada trias Whipple-nya ya, itu wajib ingat. Terus cek glukosa dalam 15 menit kemudian. Kalau misalnya belum meningkat ya, target gulanya berapa sih? Lebih dari 70 mg per desiliter. Nah, maksimal pemberian berapa? 3 kali pemberian ya. Kalau menetap baru diberikan IV FD ya, jadi diberikan intravena dextrose ya 10%, dosisnya berapa? 150 sampai 200 ml dalam 15 menit. Itu kalau ringan. Nah, ini kalau misalnya jika sudah 3 kali pemberian kok menetap ya rujuk aja ke RS. Karena ini kan kalau ringan itu kan berarti kalau diberikan secara apa namanya sendok itu kan berarti latarnya ada di rumah gitu ya pikiran kita ya. Kalau misalnya kok 3 kali pemberian menetap ya rujuk aja ke IGD atau langsung masuk ke bagian yang berat. Kalau di bagian yang berat di pedoman Perkeni itu diberikan D20%, 75 sampai 100 ml dalam 15 menit. Di Sugiri ada nggak D20%? Ada nggak di Sugiri 20%? Nggak ada ya. Makanya bisa kita konversi ke D40. D40 berapa? Berarti kan kita konversi aja. 75 dibagi 4 berarti 25 sampai 105 sampai 50 ml. Ini kan sebenarnya konversi toh. D20% 75 sampai 100 ml kalau kita konversi ke D10% berarti dia ketemunya adalah 150 sampai 200 ml. Kalau kita konversi ke D20%, itu ketemunya kan 75 sampai 100 ml. Sebenarnya kan konversi. Kalau nggak ada D20, misalnya adanya D10, ya dosisnya segini. Kalau nggak ada D20, adanya D40, ya paketnya segini. Nah, yang ada di Sugiri adalah D40%. Jadi, kalian juga wajib tahu sediaannya ya. Maksimal pemberiannya 3 kali. Kalau 3 kali nggak mempan, diberikan daripada glukagon 1 mg intramuskular. Cek gula darah tiap 10-15 menit. Kalau di kuliah dokter Denny, ini kan kalau misalnya nggak mempan daripada pemberian glukosa ya dari pemberian D43 flash, itu kan diberikan apa? Diberikan steroid. Kalau di kuliah dokter Denny. Tapi kalau di Perkeni, disarankan untuk melakukan pemberian glukagon. Oke, ya ini secara teori ya, bisa kalian baca-baca sendiri, KAD dan AHS ya. Intinya gimana sih cara melakukan pengobatan pada KAD dan HAS secara teori. Jadi bisa nggak kalian pakai regulasi insulin, RCI ya? Nggak bisa ya kalau kita ngomong secara teori. Tata laksana daripada KAD dan HAS adalah pertama, itu diberikan apa? Ya, BCDE, oke. Terus yang paling penting itu diberikan insulin atau apa sebenarnya pada pasien KHS dan KAD? Diberikan? Tahu nggak? Tahu nggak secara patofisiologinya HS itu KAD itu apa? KAD itu ada triasnya ya, ada keton, terus ada hiperglikemi, sama apa satu lagi? Ada dehidrasi. Ya, KAD atau HS itu dia dehidrasi. Kenapa kok dehidrasi, Mas? Ya itu tadi ya, secara patofisiologinya ya, yang dia akan terjadi penyerapan dari karena terlalu kental kan hiperglikemi
dia gula darahnya terlalu kental, akhirnya sel-selnya dehidrasi. Jadi sebenarnya apa namanya, tata laksana utama pada pasien KAD dan HS adalah resusitasi cairan atau rehidrasi. Jadi tata laksana yang pertama kalian berikan apa? Diberikan secara IV line. Apa yang kalian berikan? NaCl 0,9% atau bisa pakai 0,45%. Nah, diberikan berapa? 1 jam. Diberikan apa? 30 menit ya. Dibagi 2 ya, 30 menit. 30 menit pertama ya, itu kalian berikan 2 kolf. 1 kolfnya berapa? 500 cc ya. Berarti kalian berikan 1 liter. Terus 30 menit berikutnya kalian berikan 1 kolf atau kalian berikan 500 cc. Jadi totalnya berapa? 1500 cc. Ini adalah awalnya ya kalian lakukan rehidrasi. Habis itu yang kedua apa kira-kira? Setelah kalian rehidrasi, Diencerkan. ya apa? Diencerkan. Untuk menurunkan tekanan darah berarti tekanan darah. Untuk menurunkan gula darah berarti diberikan nah ini ada jebakan elektrolitnya terlebih dahulu. Ngerti nggak? Pernah dijelaskan nggak hubungan antara kalium dan insulin dan gula darah? Pernah dijelaskan nggak dulu di S1? Makanya pilar kedua dari tata laksana HHS dan KAD adalah dicek elektrolitnya terlebih dahulu. Intinya kalium ketika terlalu rendah dia itu akan memengaruhi insulin dalam proses pengerjaannya gitu intinya. Jadi insulinnya kan nggak efektif. Makanya kita periksa elektrolit dulu. Yang kita periksa apa? Kalium. Jadi kalium ini adalah berkaitan dengan kerja insulin. Nah, berapa? Ini secara teori ya. Ketika kurang dari 3, kalian tunda insulin dulu. Kalian koreksi kalium dulu. Berapa yang kalian berikan ya? 75 mg per 6 jam. Nah, kalau misalnya 3 sampai 4,5 ya, kalian boleh berikan insulin, tapi jangan lupa kalian koreksi dulu kaliumnya. Berapa? 50 mg per 6 jam. Terus ditambah insulin. Misalnya dia 4,5 sampai 6 ya, kalian koreksi kalium 25 mg per 6 jam ditambah insulin. Nah, kalau lebih dari 6, tidak usah koreksi kalium. Tapi langsung aja kalian berikan insulin. Nah, lalu per unit ya, per kgbb diberikan bolus intravena selama 1 jam. Terus kalian cek GDA. Cek GDA. Kalau memburuk ya, ulangi. Kalau membaik, kalian berikan 0,1 unit per kgbb intravena sebagai maintenance-nya ya. Nah, habis itu kalian jangan lupa apa? Cek pH. Ya. Jika pH-nya itu kurang dari 6,9, berarti apa? Ketika dia kurang dari 6,9, asidosis atau alkalosis? Asidosis ya, karena KAD itu kan berhubungan dengan asidosis metabolik. Kalian berikan ion bikarbonat. Ini adalah pilar daripada tata laksana KAD atau HHS. Berguna untuk apa? Berguna ketika kalian menjawab ujian tulis atau osler ketika kalian besok dapatnya pasien-pasien hiperglikemi. Oke, ada pertanyaan dari DM?
Belum mungkin, Mas. Belum ya. Oke. Kemalaman atau mau lanjut ke CKD? Kalian mungkin ada yang ada tugas ini, ada tugas itu, atau mau lanjut CKD? Soalnya memang DM itu banyak, Rek. Ya itu tadi ya, seruat itu DM itu. Gimana? Mau lanjut CKD? Belajar yang paling banyak dulu sih di apa namanya, di yang sering kalian temui dulu. Atau kalian mau istirahat karena sudah capek mungkin? DM aja 1,5 jam ya. Gimana? Aku manut dari kalian, Rek. Ya, apa kalian? Jadi lanjut aja, Mas. CKD. Lanjut ya, CKD ya. Langsung tak share ya, oke. Oh, berarti bahas Aki dulu berarti. Oke. Aki, gangguan ginjal akut ya. Jadi gangguan ginjal akut itu secara definisi ya, dia itu terjadi kelainan ginjal struktur dan fungsional dalam 48 jam ya, yang diketahui melalui pemeriksaan darah, urin, jaringan atau radiologis ya. Kriteria daripada GGA itu mengikuti daripada kriteria DIGO ini ya. Jadi kapan sih kita diagnosa daripada dia ini AKI? Itu pertama, ketika terjadi peningkatan serum kreatinin lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter selama 48 jam. Tapi kan sangatlah jarang. Di hari pertama diperiksa, di hari kedua diperiksa, dan sangatlah jarang pasien gagal ginjal akut ditemukan pada pasien-pasien yang ada di rawat inap, pasti sudah gagal ginjal kronis. Rata-rata sih gitu. Kenapa? Ya itu adalah ini ya, karena tidak adanya screening ya, orang-orang males screening setiap bulan ya. Kalau benar-benar nggak bisa apa, sudah nggak bisa berdiri baru mereka periksa, kan itu keseringan orang-orang kita ya. Itu adalah penegakan diagnosa pertama, itu kita harus tahu. Jadi serum kreatinin meningkat lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Terus yang kedua adalah peningkatan serum kreatinin lebih dari sama dengan 1,5 dari time baseline. Ngerti nggak time baseline? Belum paham. Gimana? Belum paham. Nah, time baseline itu apa ya? Jadi time baseline itu ada dua. Ada jika pasien rutin kontrol dan ada jika pasien tidak pernah kontrol. Kalau pasiennya rutin kontrol, ya kita periksa serum kreatinin terendah selama 3 bulan terakhir. Misalnya, serum kreatinnya biasanya itu 1,2 misalnya. Terus kalian periksa ketika MRS, dia itu di 3,5. Kira-kira ada peningkatan lebih dari sama dengan 1,5 nggak? Ada ya, ada peningkatan ya? Ada. Jadi dia ini adalah AKI diagnosanya. Tuh. Nah, atau terus Mas, kan tidak semua pasien bakal sering kontrol gitu. Ya sudah, berarti misalnya kok pasien tidak pernah kontrol, ya kita periksa ya, ini ya, serum kreatinin hari 1 MRS, ya. Terus kita periksa serum kreatinin hari 3 MRS. Apakah ada peningkatan lebih dari sama dengan 1,5? Jadi misalnya di hari pertama dia serum kreatinnya di 1,2, terus kita periksa lagi ya 3,5 misalnya. Ya sudah, dia adalah ada peningkatan daripada time baseline. Jadi kita lihat pasiennya ini rutin kontrol atau tidak rutin kontrol. Itu yang dimaksud daripada time baseline. Terus juga kita lihat daripada urin volume ya. Ketika urinary outputnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, itu dalam 6 jam, itu adalah bisa kita diagnosa bahwasanya dia adalah AKI atau akut kidney injury ya. Nah, kita juga harus paham daripada kriteria rival.
Kriteria Rival ini singkatan risk, injury, failure, dan loss, dan juga end stage. Risk itu apa ya? Risk itu kita diagnosa sebagai grade 1. Jadi kalian menghafal dari kriteria penegakan diagnosa itu sama dengan kalian menghafal daripada grade 1 ini, karena kan hampir sama tuh, kelihatan. Creatinine serum kali 1,5 ya, seperti penegakan diagnosa tadi. Nah, atau urinary output kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam dalam 6 jam. Nah, itu kan sama kayak kriteria diagnosa. Itu adalah dari kriteria risk. Terus kriteria injury gimana? Ketika kreatinin serumnya itu meningkat 2 kali ya, meningkat 2 kali dari nilai normalnya. Atau ketika terjadi gangguan oligouria ya, selama 12 jam. Jadi masih sama ya, cut off-nya masih sama, kurang dari 0,5 mg per kilogram berat badan per jam dalam 12 jam. Makanya yang di sini yang tak lingkarin cuma 12 jamnya aja, karena perbedaannya di jam doang. Terus kalau failure ya, ketika kreatinin serumnya meningkat 3 kali dan terjadi oligouria, yaitu apa? Urinary outputnya sudah mulai turun nih harganya, di kurang dari 0,3 mg per kilogram berat badan per jam dalam 24 jam, atau anuri, berarti nggak pipis sama sekali dalam 12 jam. Makanya jangan sering-sering buat meriksa daripada urinary outputnya pasien ya, itu kalian hitung ya, kalian samain dengan berat badannya, nanti kira-kira dia ada perbaikan nggak dari fungsi ginjalnya ya. Nah, kalau loss apa? Loss adalah keadaan yang menetap selama lebih dari 4 minggu. Jadi keadaan ini menetap lebih dari 4 minggu akan terjadi keadaan loss. Dan ketika terjadi keadaan end stage ya, atau sudah masuk ke CKD, berarti dia sudah lebih dari 3 bulan. Karena itu nanti sudah kita masukin dalam CKD. Oke. Nah, kalau di AKI itu kalian enggak perlu ini ya, ngitung daripada laju glomerulus filtrasi ya, atau GFR. Karena yang dipakai cut off-nya untuk diagnosa adalah creatinine serumnya dan kriteria output urinnya. Nah, pertanyaannya sekarang tadi ada yang nanya kalau gimana cara kita bedain dia ini AKI atau CKD pada pasien yang baru datang ke Sugiri. Karena kan kalau di cut off-nya adalah 3 bulan, emang kita tahu kejadian ini adalah 3 bulan. Kira-kira gimana? Mungkin ada yang tahu nih jawabannya mungkin. Kira-kira gimana? Jawabannya adalah di sini ya, di kriteria Rival ini mentoknya kan kreatinin serum meningkat 3 kali. Kreatinin serum normal berapa? Kalau tidak salah ya, aku juga lupa. Antara 1,2 sampai 1,5 enggak sih? Iya enggak? Normalnya kreatinin serum. Nah, jadi terjadi peningkatan 3 kali ya, berarti kira-kira SC-nya misalnya 3, ini kalian boleh bahwasannya ini adalah masih proses AKI. Dan coba kalian cari tahu tuh nanti dia ini ada nggak proses prerenalnya, ada nggak proses renalnya, atau ada proses postrenalnya. Kalau misalnya kok ketemu, ya kalian bisa baru diagnosa ini bahwasannya AKI. Tapi ketika SC-nya datang sudah 17, di sini pasti PGK, nggak mungkin AKI, sudah pasti PGK. Karena cut off daripada acute kidney injury adalah ketika creatinine serum meningkat kali 3. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Ngerti enggak maksudnya? Ngerti ya? Oke. Jadi gitu ya jawabannya. Jadi kapan sih kita mendiagnosa dia ini PGK atau AKI ya pada pasien yang baru datang ke Sugiri? Karena sangatlah jarang sekali sebenarnya pasien AKI itu masuk MRS karena AKI-nya. Biasanya karena proses lain seperti apa? Seperti apa namanya, shock hipovolemik. Itu kan nanti terjadi proses prerenal yang akhirnya membuat sebuah keadaan AKI. Jadi kita ketahuan itu biasanya karena proses lainnya biasanya. Baru kita ketahuan bahwasanya ini ada AKI-nya. Bisa nggak ditangani AKI? Ya bisa ya. Makanya itu, ya kalau misalnya dia terjadi keadaan risk misalnya, ya jangan sampai dia terjadi keadaan injury. Harus kalian cari tahu dia karena proses prerenal, renal, atau karena proses postrenal. Kalau misalnya sudah kalian atasi, ya itu nanti akan sudah stabil, dia fungsi ginjalnya akan stabil lagi.
Jadi gitu ya, prinsip tata laksana daripada penyakit aki atau PGK, jangan sampai dia intinya sampai stadium lebih lanjut lah. Oke, sekarang kita belajar daripada patofisiologi atau penyebab daripada akut kidney injury. Ada 3 proses di sini yang menyebabkan ya. Ada proses prerenal, ada proses prinsip, dan ada proses postrenal. Proses prerenal, jadi keadaan sebelum di renal ya, itu adalah karena proses-proses penurunan daripada suplai darah menuju ginjal. Intinya gitu. Contohnya apa? Hipovolemi ya, ada penurunan cardiac output pada gagal jantung ya, pada keadaan-keadaan gangguan hepar ya, atau karena adanya gangguan dari autoregulasi daripada ginjal. Contohnya apa? Contohnya penggunaan NSAID karena ada nefrotoksik, dia akan mengurangi daripada autoregulasi ginjal. Ada ACE inhibitor. Kenapa kok ACE inhibitor termasuk ya? Karena nanti dia akan mengganggu daripada proses renin angiotensin aldosteron system. Ya, sedangkan renin angiotensin aldosteron system itu adalah sebuah proses kompensasi dari tubuh ketika ginjal mengalami penurunan daripada perfusi. Jadi jika terjadi keadaan hipoperfusi jaringan ginjal, ginjal akan mengeluarkan sistem yang namanya RAAS. Untuk apa? Untuk mengembalikan daripada perfusi jaringan ke ginjalnya ya, agar tidak terjadi penurunan perfusi di ginjal. Nah, kenapa ACE inhibitor? Ya, ACE inhibitor kita tahu bahwasanya dia akan menghambat daripada pembentukan angiotensin 2 ya. Di angiotensin 1 akan ketemu ACE ya. Nah, itu dihambat oleh ACE inhibitor, akhirnya tidak bisa terjadi angiotensin 2. Nah, akhirnya proses apa namanya hipoperfusi jaringan di ginjal akan terjadi terus-terusan. Kalau terjadi terus-terusan gimana? Ya akan rusak ginjalnya. Kan kita tahu bahwasanya perfusi jaringan itu adalah untuk nutrisi. Ya ibarat aja kalian tidak makan tuh, tidak makan terus-terusan, ya kan bakal lapar, ya bisa jadi rusak, ya kan? Ya sama kayak gitu. Kalau ini secara ini ya, nah ini coba kita pahami dari gambar ini ya. Jadi peredaran darah yang masuk ke ginjal itu ada 2 sistem ya. Ada afferent arteriole dan ada efferent arteriole. Semuanya akan masuk ke afferent arteriole. Nah, itu sudah tak jelaskan di situ ya. Ketika sirkulasi sistemik akan turun, akan terjadi penurunan daripada laju filtrasi glomerulus. Yang akhirnya tubuh akan mekanisme autoregulasi ya, akan melakukan sekresi renin, dan renin angiotensin aldosteron sistem akan aktif akhirnya untuk meningkatkan tekanan darah. Ketika tekanan darahnya meningkat, logikanya kan berarti ginjal akan mendapat suplai lebih banyak lagi daripada darahnya, kan logikanya gitu. Akhirnya LFG-nya akan meningkat dan akhirnya nutrisi di jaring ginjal tidak akan terganggu. Logikanya kan seperti itu. Nah, ACE inhibitor akan menghambat di sini. Makanya ACE inhibitor adalah kontraindikasi daripada pemberian ketika keadaan aki prerenal. Itu kalian tidak boleh memberikan ACE inhibitor, akan memperparah keadaan. Dan juga nggak boleh kalian berikan NSAID yang bersifat nefrotoksik ya. Nah ini sistem renin angiotensin sistem ya, kita bahas secara singkat. Intinya angiotensin itu akan ketemu renin ya, sorry tadi berarti aku salah ya. Dia renin ini akan mengubah angiotenogen menjadi angiotensin 1. Ya. Nah, oh ya benar ya berarti ya. Angiotensin 1 akan ketemu dengan ACE ya, untuk diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 akan menuju ke korteks adrenal dan dia akan mengeluarkan aldosteron. Aldosteron ini apa? Anti diuretik hormon ya. Jadi dia untuk intinya biar tidak pipis ya. Akhirnya reabsorpsi natrium akan ditingkatkan, di mana intinya semua proses ini adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Angiotensin 2 juga memiliki sifat yang lain, yaitu dia akan merangsang haus ya. Ada vasopresin juga sama, antidiuretik hormon. Yang intinya semua proses ini adalah untuk meningkatkan daripada tekanan darah. Ketika apa RAAS terjadi? Ya, ketika perfusi ginjal itu terganggu. Akhirnya tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan sistem yang namanya RAAS ini. Oke. Ada yang ingin tanyakan dari prerenal?
Jadi prerenal ada keadaan apapun itu yang membuat suplai darah menuju ginjal terganggu ya. Itu adalah proses prerenal. Nah, kalau kita bahas tentang renal intrinsik ya, ada akut tubular necrosis, ada akut interstitial necrosis, dan juga ada akut glomerulus necrosis. Nefritis. Sorry ya. Akut tubular nefritis, akut interstitial nefritis, dan akut glomerulus nefritis. Untuk akut tubular nefritis, jadi kalian juga harus paham ya secara anatomi, kan dari arterial afferent dia akan menuju ke glomerulus akan melakukan filtrasi dan akan dimasukkan ke dalam tubulus. Nanti akan ada tubulus proksimal, ada ansa Henle, dan akan ada terjadi tubulus distal ya. Akhirnya akan menuju ke ureter sampai di uretra, jadi pipis. Intinya gitu. Nah, kalau di renal intrinsik berarti di luar dari proses yang tadi ya. Jadi dia di dalamnya, antara di tubulus atau di AIN atau di AGN. Ini yang salah, yang mana nih? Itu kita harus cari tahu. Kalau akut tubular nefron ya, itu yang kesalahannya bisa terjadi karena proses iskemik atau karena terjadi toksisitas. Iskemik ya, yaitu prerenal yang tidak ditangani dengan baik. Karena kita tahu setelah dari glomerulus ya, prerenal dari glomerulus akan dialirkan menuju tubulus. Nah, ketika dari glomerulusnya rusak, ya tubulusnya bakal ikut rusak dong lama-kelamaan. Logikanya kan gitu. Makanya daripada ATN yang iskemik adalah karena proses prerenal yang tidak diatasi dengan baik. Sekarang kita bahas toksik. Toksik ada bersifat dari dalam dan ada bersifat dari luar. Ketika dari dalam seperti ada multiple myeloma, ada hemoglobinuria, dan ada myoglobinuria. Ketika dari luar seperti contohnya adalah antibiotik yang bersifat nefrotoksik atau zat kontras. Makanya ketika kalian mau melakukan pemeriksaan BFO, ya kalian harus cari tahu dulu serum kreatinnya berapa. Ada gangguan ginjal, itu merupakan salah satu kontraindikasi daripada pemeriksaan BFO. Terus ada akut interstitial nefron ya. Jadi ketika terjadi reaksi alergi, biasanya paling sering adalah disebabkan karena proses pemberian obat NSAID. Nah, itu biasanya khas kok di soal. Dia akan menjelaskan bahwasanya pasien ini mengkonsumsi apa itu dijelaskan. Nah, kita tahu kalau dia adalah proses reaksi alergi, berarti marker yang akan meningkat adalah apa? Eosinofil. Karena eosinofil itu merupakan marker daripada alergi ya. Dan akut glomerulus nefron ya, itu akan kalian pelajari nanti di pediatris. Contohnya penyakit apa? Contohnya penyakit Gineps ya. Glomerulus nefritis akut pasca streptococcus, terus ada sindroma nefrotik dan ada sindroma nefritik. Nanti itu kalian pelajari di pediatri. Oke, nah ini secara diagnosisnya ya sama ya. Intinya apa sih? Intinya kalian harus tahu bahwa dia ini penyebabnya apa? Prerenal, renal, ataukah postrenal. Nah, kalau postrenal apa? Postrenal ya berarti dia karena apa? Karena proses obstruksi ya. Apakah ada urolitiasis? Apakah ada nefrolitiasis? Apakah ada di uretranya ya, itu apakah ada obstruksi atau tidak, intinya itu adalah proses postrenal. Jadi serum kreatinin meningkat yang terjadi karena proses uretrolitiasis, berarti ya tangani uretrolitiasisnya ya. Kalian harus hilangkan batunya agar fungsi ginjalnya membaik. Misalnya dia terjadi karena shock hipovolemik, ya kalian tangani shock hipovolemiknya ya. Biar apa? Biar fungsi ginjalnya membaik. Kalau karena gagal jantung, ya kalian tangani gagal jantungnya. Kalau karena NSAID, ya kalian stop. Karena antibiotik, ya kalian stop antibiotiknya. Intinya itu sih pengobatannya. Nah, yang biasanya muncul di soal adalah, ini ada muncul di soalku ya. Karena pasien sering mengkonsumsi golongan obat aminoglikosida. Akhirnya dia terjadi peningkatan SC. Diagnosanya apa? Diagnosanya adalah AKI yang bagian renal ya. Yang bagian renal. Yang di tubulus ya. Nah, ini ya tata laksananya, kalian wajib tentukan penyebabnya ya, terus hentikan semua agen nefrotoksik bila memungkinkan. Nah, ada indikasi hemodialisa ya, ada AIUEO yaitu asidosis ketika kurang dari 7,1 pH-nya, ada I intoksikasi, ada U uremic perikarditis dan uremic encephalitis. Kalau yang sudah belajar jantung, perikarditis ya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya pleural ditandai dengan friction rub ya pada pemeriksaan auskultasi, terus ada nyeri dada
khas seperti nyeri dada WCK, tapi dia berkaitan dengan posisi. Bisa jadi terjadi sampai ada efusi perikard ya, suara jantungnya akan menurun misalnya ya, tanda-tanda daripada uremik perikarditis. Terus kalian lakukan pemeriksaan EKG, ditemukan adanya apa? ST elevasi di semua sadapan. Itu adalah tanda daripada uremik perikarditis. Terus ada ensefalopati ya. Ensefalopati ini gangguan ketika ureum terlalu tinggi di otak ya, akhirnya terjadi uremik ensefalopati, ditandai dengan apa? Ditandai dengan penurunan kesadaran. Terus ya, elektrolit ketika terjadi keadaan hiperkalemi, itu sudah aku jelaskan bahwasanya kalium itu memiliki kaitan kerja dengan otot jantung ya. Ketika kaliumnya terlalu tinggi, maka dia otot jantungnya akan meningkat juga kontraksinya. Akhirnya terjadi atrial atau ventrikulasi yang kita takutkan apa? Bisa terjadi cardiac arrest. Terus ada overload cairan ya, seperti kalian temukan adanya alo ya, atau kalian temukan adanya asites. Alo nanti pemeriksaannya gimana? Di inspeksinya kalian temukan ada asimetrisan dari pergerakan dinding dada, dari palpasinya asimetris, dari auskultasinya bisa kalian temukan redup, dari perkusinya bisa kalian temukan redup ya. Terus juga bisa kalian temukan RR-nya meningkat, di inspeksi bisa kalian temukan adanya retraksi dinding dada, adanya cuping hidung, adanya otot-otot bantu pernafasan ya. Terus dari pemeriksaan auskultasi akan kalian temukan rongki basa halus di kedua basal paru. Itu adalah ciri khas daripada ALU. Kalau asites, kalian harus memastikan dengan pemeriksaan shifting balance atau pemeriksaan undulasi untuk memastikan adanya asites atau tidak. Terus kalian lihat dari pitting edemanya atau ada atau tidak, itu juga mengaruhi daripada overload cairan ya. Nah, ketika ada salah satu keadaan dari AO ini ya, itu bisa kalian langsung untuk lakukan hemodialisa. Ini adalah indikasi dari hemodialisa. Nah, hemodialisa pada penyakit gagal ginjal akut apakah dilakukan terus-terusan? Jawabannya tidak ya. Jadi dilakukan ketika ada indikasi ini saja. Kalau misalnya sudah nanti gagal ginjal akutnya sudah ditangani dengan bagus, ya sudah enggak usah ya. Pokoknya gagal ginjal akut itu hentikan penyebabnya, kalian harus cari tahu prerenal, renal, atau postrenal. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Aki sebelum kita masuk ke PGK. Belum, Mas. Belum ya. Nah, ini ada, sekarang kita masuk ke PGK ya. Intinya penyakit gagal ginjal kronis ini adalah keadaan Aki ya, yang yang bertahan selama 3 bulan. Jadi keadaan Aki yang tidak bisa ditangani dengan bagus ya. Akhirnya dia meningkat, akhirnya dia terjadi selama 3 bulan. Nah, itu adalah gagal ginjal kronis. Nah, ini ada catatan ya, kuliah Dr. Denny, ketika serum kreatinin kalian temukan 5-7, itu minimal dia itu sudah stage 4. Nggak usah kalian hitung. Terus minimal stage 4. Karena pasti dokter-dokter tuh nanya, Dode ini serum kreatinnya 11 berapa? Terus pasti itu stage 5. Nggak usah kalian hitung, itu sudah pasti stage 5. Jadi cut off-nya adalah ketika kreatinin 5-7, itu minimal stage 4. Ya. Yang paling kalian harus ketahui apa? Ini dari rumus daripada pemeriksaan serum kreatinin ya. Dari pemeriksaan laju filtrasi glomerulus ya. Itu kalian harus benar-benar wajib hafal ya untuk pemeriksaan ujian Osler. Jadi 140 min usia kali berat badan, dan nanti dibagi dari serum kreatinin kali 72, itu kalau pada laki-laki, kalau pada wanita dikali hasilnya itu tadi dikali 0,85. Atau kreatinin dibanding urea itu lebih dari 1:10. Nah, normal GFR seseorang itu berapa sih? 100 sampai 120 ml per menit ya. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa D itu GFR-nya normal? Jawabannya iya. Makanya nanti ketika dia GFR yang CKD grade 1 ya, kalau kita memacu pada penurunan laju filtrasi glomerulus, dia itu akan ketika lebih dari 100 ya. Jadi bisa GFR normal pada pasien CKD bisa.
Udah paham semua kan cara ngitung serum kreatinin? Sudah Mas, kemarin dijelasin sama dokter. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah ya. Nah, sekarang kita ngomong grade-nya. Kalau aku menghitungnya, makanya ini adalah warna merah ya, di stage 3. Ya, di stage 3. Kalau aku cuman ngafalnya di stage 3. Jadi stage 3 itu 30 sampai 60. Nah, kalau stage 2 berapa ya? Tambah aja 30 ya. Jadi 30 sampai 90. Kalau lebih dari 90, berarti dia adalah grade 1. Nah, kalau turun gimana? Dibagi 2 ya. Jadi 30 bagi 2, 15. Berarti 15 sampai 30 itu grade 4. Ketika kurang dari 15, itu grade 2. Nah, jadi ini sih yang aku hafal ya ketika pengen menghafal grade dan CAD. Hafal nggak? Nah, di ya, stage 3 itu dibagi menjadi stage 3A dan stage 3B. Sebenarnya cuman kurangi 15 aja kan tadi 30 sampai 60 kan ya. Terus kalian 60 kurangi 15 berapa? Berarti 45 sampai 60 kan ya. Nah, itu adalah 3A, kalau berarti 45 sampai 30 itu adalah grade 3B. Nah, gitu aja sih. Intinya coba boleh mengikuti caraku ini atau boleh kalian mau ngafal dari 1 lebih dari 90 sampai ke bawah juga boleh, terserah. Kalau aku sih sereknya ini, jadi biar ngafal 1 aja terus nanti gimana cara nambahnya atau gimana cara baginya, uh, polanya gitu, biar nggak banyak-banyak hafalannya. Kalau albuminuria ya gampang ya, jadi 30 sampai 300 dan lebih dari 300. Diagnosa penyakit gagal ginjal kronis ya, pastinya kita enaknya belajar ini dulu. Nah, ini adalah patofisiologi terjadinya gagal ginjal kronis. Karena gejala daripada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis itu sebenarnya tidak khas gejalanya ya. Ada yang datang dengan gatal, ada yang datang dengan keluhan GI tract ya, ada yang datang dengan keluhan gagal jantung ya, ada yang datang dengan keluhan osteoporosis ya. Itu memang beda-beda, tidak ada gejala khas yang saklek pada pasien penyakit gagal ginjal kronis. Coba kita belajar daripada patofisiologi terjadinya CKD. Fungsi ginjal adalah untuk apa? Untuk membalance antara pengeluaran daripada air dan natrium ya. Nah, ketika fungsi itu terganggu, akhirnya ya tadi kan kita sudah belajar ya bahwasanya ketika natriumnya terlalu disimpan dan airnya terlalu disimpan, akhirnya terjadi keadaan hipertensi ya. Nah, ketika terjadi gangguan, sebenarnya ginjal itu untuk menjaga kestabilan antara air dan natrium. Nah, ketika fungsi itu terganggu, akhirnya akan terjadi keadaan di mana hipertensi. Nah, ketika terjadi keadaan hipertensi, ya kita tahu bahwa hipertensi apa namanya pompa ya atau apa namanya dinding dari pembuluh darah itu akan terjadi kekakuan. Nah, kalau misalnya terjadi kekakuan ya, yang tadi ada arterial apa namanya afferent ya, arterial afferent itu akan terjadi kekakuan dan vasokonstriksi yang akhirnya akan bisa merusak daripada ginjal itu sendiri ya. Nah, makanya ketika terjadi keadaan hipertensi yang terus-terusan itu akan juga memperparah daripada gagal ginjal kronis. Nah, jadi gejalanya apa? Misalnya dia terjadi hipertensi ya seperti dia akan terjadi pusing ya, terjadi nyeri kepala ya, terjadi keadaan lemas, itu adalah beberapa gejalanya. Jadi memang tidak khas nih gejalanya. Nah, ketika hipertensi ini terjadi terus-terusan, akhirnya apa? Akhirnya bisa terjadi gagal jantung ya. Jadi gejala-gejala gagal jantung bisa terjadi apa? Bisa terjadi apa? Gejala-gejala gagal jantung bisa apa? Paroxysmal nocturnal dyspnea ya, bisa terjadi ortopnea, bisa terjadi apa? Hepatomegali, bisa terjadi suara S3 galop ya. Ini memang sangatlah tidak khas nih gejala yang kita temuin daripada penyakit gagal ginjal kronis. Itu adalah patofisiologi pertama. Patofisiologi kedua, ginjal fungsinya adalah untuk menstabilkan daripada asam dan basa ya. Menstabilkan daripada elektrolit. Ya. Nah, ketika elektrolitnya tidak stabil, salah satunya adalah kalium ya. Kalium tadi kita setuju bahwasanya kalium adalah untuk meningkatkan kontraksi daripada jantung. Ketika terjadi hiperkalemi, harusnya ginjal membuang, tapi gara-gara ginjalnya rusak, akhirnya tidak dibuang, terjadi keadaan hiperglikemi, akhirnya terjadi apa?
kontraksi jantungnya akan meningkat. Akhirnya terjadi apa? Terjadi atrial fibrilasi atau ventricle tachycardia. Yang kita takutkan terjadi apa? Cardiac arrest. Kalau terjadi cardiac arrest, ya mati pasiennya. Itu ya. Oke. Nah, salah satunya adalah dia akan fungsi ginjal adalah untuk menstabilkan daripada kadar urea dalam tubuh ya. Nah, urea ini kenapa sih memangnya kalau tinggi di dalam tubuh dia itu bersifat toksik, tergantung daerah mana yang akan dituju. Contoh, ketika urea makin banyak di dalam tubuh, tubuh akan mengalami koagulopati. Akhirnya akan terjadi proses daripada penyembuhan. Ya, bisa terjadi perdarahan. Itu adalah gejala klinis pertama. Terus ureum sesuai dengan organ targetnya. Ketika ureumnya terlalu tinggi di dalam perikard jantung akan terjadi apa? Uremic perikarditis. Ini akan harus kita lakukan apa tadi? Hemodialisa ketika sudah terjadi uremic perikarditis. Ternyata sudah tadi ya terdengar daripada friction rap ya, ada STEMI di semua lid sadapan, ada nyeri dada kiri ya yang berhubungan dengan posisi. Itu adalah tanda-tanda daripada perikarditis uremik. Terus misalnya kalau dia terjadinya di skin disorder ya atau di kulit ya, dia akan terjadi gatal-gatal. Kalau terjadi uremik terlalu tinggi di gastrointestinal, itu akan terjadi gangguan mual muntah. Terus ureum yang sangat tinggi juga akan bisa membuat apa? Ulcus petikum ya. Bisa terjadi hematemesis melena ya. Sangatlah banyak gejalanya. Tergantung ureum mau menuju kemana. Kalau terjadi di otak akan terjadi penurunan kesadaran, bisa terjadi ensefalopati uremik ya, yang harus kalian lakukan segera hemodialisa dan juga sexual dysfunction ya. Jadi pasiennya kalau laki-laki ya tidak bisa ereksi misalnya ya. Dan ginjal juga memiliki fungsi apa? Untuk memproduksi daripada eritropoiesis ya. Eritropoiesis adalah kayak pabriknya untuk menciptakan HB. Nah, ketika pabriknya rusak akan terjadi apa? Anemia. Anemia apa? Anemianya kira apa? MCV, MCHC-nya akan kita temukan apa? Kalau penyakit kronik. Bisa kita temukan apa? Anemia apa maksudnya? Anemia normokromik normositik. Jadi normal dari MCV dan MCHC-nya ya. Nah, itu adalah ciri daripada anemia karena sebuah proses penyakit kronis. Ya. Ini biasanya ditanyakan ya, kenapa Dek kok bisa terjadi anemia pada pasien penyakit ginjal kronis? Biasanya ditanyakan gitu. Nah, oh iya, terus ureum ya, ureum ini akan ureum itu bersifat apa? Bersifat asam. Ketika asamnya terlalu tinggi akan terjadi asidosis ya. Nah, tubuh akan mengkompensasi dengan apa ya? Asidosis itu kan terlalu asam. Tubuh akan mengkompensasi dengan pembentukan basah ya, pembentukan basah. Jadi basah yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh dari mana? Dari kalsium. Ya, dari kalsium. Makanya ya, jadi asidosis akan dikompensasi oleh tubuh biar tetap balance ya. Tubuh akan mengeruk daripada kalsium yang ada dalam tubuh. Kalsium paling banyak ditemukan di mana? Di tulang. Sedangkan kalsium ini bersifat apa? Bersifat esensial ya. Kalsium itu kan berkaitan dengan hormon apa? Hormon paratiroid ya. Tapi dia bersifat esensial bagi tubuh. Jadi apa? Jadi tubuh tidak bisa memproduksi kalsium itu sendiri, bisanya intake dari luar. Nah, ketika kalsium sering-sering dikeruk ya, kita tahu bahwasanya kalsium paling banyak ditemukan di tulang, akhirnya terjadi osteoporosis. Gitu ya. Nah, ketika kalsiumnya dikeruk terus-terusan, sedangkan dia bersifat esensial bagi tubuh, akhirnya dia terjadi apa? Hipokalsemia. Kalau hipokalsemia bagaimana? Tubuh akan mengkompensasi dengan peningkatan hormon paratiroid ya. Akhirnya terjadi hiperparatiroidism. Hiperparatiroidism akan ditandai dengan apa? Ditandai dengan QT intervalnya memanjang. Akhirnya terjadi apa? Aritmia. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa patofisiologi yang sebegitu ruwetnya ya. Sebegitu ruwetnya, memang ruwet. Ya, tapi kalian harus
Hafal karena apa? Karena ujian Osler kemarin teman-temanku ditanyain soal ini, soal patofisiologi ini. Gimana? Ada yang ingin tanyakan enggak? Misalnya masih bingung, Mas, aku masih bingung kenapa kok terjadi hiperparatiroid atau apa yang dibingungin dari patofisiologi ini atau sudah paham semua? Belum ada mungkin Mas. Belum ada ya? Nggih Mas. Oke, siap. Ya, wes ya. Jadi secara penegakan diagnosa ya, anamnesis apa yang kita temukan? Ya itu tadi ya, kalian harus men-screening. Jadi coba kalian screening daripada ada gatal nggak Bu, ada mual muntah nggak Bu, ada apa namanya? eh, ada keluhan-keluhan anemia. Keluhan anemia apa? 5L, ada lemah, letih, lelah, lesu, lunglai. Ada nggak Bu nyeri kepala ya? Jadi kalian benar-benar harus menggali karena ini organ yang berkaitan sama penyakit gagal ginjal kronis itu sangatlah banyak sesuai organ targetnya di mana ya. Jadi benar-benar kalian harus menggali. Ya, pemeriksaan penunjangnya ada apa ya? Ditemukan ureum dan kreatininnya meningkat. Biasanya kalau SC-nya meningkat sebelum dilakukan hemodialisa, disugiri dilakukan apa? Misalnya pasien datang, terus dilakukan pemeriksaan SC, terus habis itu tinggi. Sebelum dia lakukan hemodialisa, dokternya melakukan pemeriksaan penunjang apa? Apa dilakukan apa? USG ya. Untuk mengetahui kira-kira dari anatomi ginjalnya ini memang rusak atau tidak. Itu. Biasanya kalau misalnya USG-nya menunjukkan renalnya normal, itu biasanya kadang dokter Sugiri itu nggak langsung dilakukan hemodialisa. Jadi ketika USG-nya sudah dipastikan bahwasanya itu memang ada struktur anatomi dari ginjalnya rusak, itu baru akan dilakukan hemodialisa. Nah, ada biasanya dokter yang akan bertanya di ujian Osler, apa pertanyaannya? Jadi misalnya pasiennya harus dilakukan hemodialisa, tapi pasiennya menolak. Gimana kalian sebagai dokter? Gimana kalian sebagai dokter? Itu pasti ditanyakan ketika kalian terkena kasus penyakit gagal ginjal. Karena kan nggak semua orang mau dilakukan cuci darah. Nah, gimana kalau pasiennya menolak? Sedangkan hemodialisa ini adalah tata laksana utama pada pasien penyakit gagal ginjal kronis. Gimana? KIE mungkin Mas. KIE masih menolak. Gimana? Mungkin Mas, apa itu tanda tangan penolakan itu Mas? Tanda tangan penolakan berarti masuk ke autonomi ya, prinsip autonomi. Jadi kita juga harus apa namanya, semuanya kan harus ada informed consent ya. Kita harus menghormati daripada hak pasien. Kalau pasiennya enggak mau, ya kita KIE. Kalau enggak mau, kita KIE lagi. Kalau enggak mau, kita KIE lagi. Kalau terakhir, ya sudah. Yang penting ibunya harus tanda tangan ya, bahwasanya dia menolak untuk dilakukan hemodialisa. Jadi nanti berkaitan sama prinsip sebagai dokter ya, yaitu kita ada hak untuk itu autonomi pasien itu ya. Oke, nah ini ada ya, dari urinalisa untuk melihat protein, biokimia darah untuk penurunan kadar HB dan lain-lain, USG untuk melihat ukuran ginjalnya, foto polos abdomen untuk mengetahui apakah ada batu atau tidak ya, misalnya ada berarti karena proses postrenal ya, dan biopsi ginjal. Tapi yang paling sering dilakukan di Sugiri untuk memastikan adalah dilakukan USG. Nah ini ya diagnosisnya. Juga jangan lupa dilakukan pemeriksaan BGA ya. Kalau misalnya pasien sudah megap-megap misalnya RR-nya meningkat ya, itu kalian curiga bahwasanya dia terjadi asidosis ya, asidosis metabolik ditandai dengan hiperventilasi ya. Tata laksananya apa pada pasien keadaan asidosis metabolik? Apa tata laksananya? Oksigen. Karena oksigen bersifat basah. Nah ini ya terapi pengganti ginjal, ya hemodialisa, transplantasi ginjal ya. Tapi ya nggak mungkin lah kita lakukan ya. Paling sering dilakukan adalah
hemodialisa. Seminggu berapa kali? 2 kali, Mas. Nah, seminggu 2 kali ya. Nah, ini ada tata laksana maintenance daripada pasien-pasien dengan CKD. Pertama, kalian pembatasan daripada asupan protein ya. Terus anemia pada gagal ginjal kronis ya. Kalian berikan terapi zat besi yaitu 2-3 mg per kilogram berat badan dibagi 2-3 dosis. Maksudnya gimana? Maksudnya sulfasferos ya, itu tabletnya kalau tidak salah 325 mg. Di dalam satu tablet sulfasferos itu mengandung 65 mg besi elemental. Jadi satu tabletnya mengandung 65 mg besi elemental. Misalnya pasiennya itu 60 kg. Berarti wah, anjir tadi tempat putih. Berarti misalnya pasiennya 2-3 mg ya per kgbb misalnya 60. Berarti berapa butuhnya dia? 2 kali 60 120 sampai 3 kali 60 berarti 18 ya, 180. Nah, satu tablet itu mengandung 65 mg besi elemental. Berarti kalau 2 tablet ya dia 130. Nah, bisa kalian berikan 2 tablet sekali sehari atau 3 tablet sekali sehari. Maksudnya gitu ya. Oke, terus restriksi cairan ya, karena nggak boleh banyak-banyak minumnya, sama kayak pasien CKD, sehari maksimal 500-800 ml ya. 500-800 ml berarti apa? Satu botol aqua tanggung gitu loh, itu maksimal. Dan itu adalah cairan ya. Jadi maksudnya itu sudah air, itu sudah kuah dan segala macam itu maksimal segitu. Ya jadi misalnya dok saya lo minumnya cuma aqua tapi makannya soto sop ya. Tapi itu juga dihitung harusnya ya. Jadi itu jangan lupa kalian edukasi ibu. 600 mili itu udah sama sayur, udah sama pokoknya yang berair semuanya, mau buah mau apa itu semuanya maksimal adalah 500-800 ml. Jadi itu adalah namanya restriksi cairan. Terus kontrol tekanan darah. Ingat tadi kontrol tekanan darah pada pasien akut ya. Dalam arti apa namanya? Yang tadi ya keadaan akut karena proses prerenal itu kan kalian nggak boleh memberikan ACE inhibitor, tapi kalau di keadaan GGK ya, penyakit gagal ginjal kronis, ACE inhibitor itu adalah menjadi pilar utama ya. Jadi gimana sih tata laksana daripada hipertensi pada pasien dengan gagal ginjal kronis? Itu kita langsung memberikan 2 obat terapi ya. Pertama kita berikan ACE inhibitor atau ARB, tergantung kalian mau senangnya yang mana. Kalau di Sugiri paling sering diberikan apa? Diberikan kandesartan ya. Dia dokter-dokter Sugiri paling senang memberikan obat-obat ARB. Nggak tahu kenapa kok jarang ACE inhibitor yang diberikan. Mungkin karena efek sampingnya, yaitu efek samping batuk ya pada ACE inhibitor. Terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan antara pemberian diuretik. Diuretik ini tergantung, ada diuretik kuat, ada diuretik lemah. Diuretik kuat lemah contohnya apa? Bisa kalian berikan golongan ini loh. Apa namanya? TZD ya? Sorry, enggak. Apa ya namanya? Ada yang tahu enggak? Apa sih diuretik lemah itu? Ini loh. Lupa, Mas. Bentar. Apa? Lupa, Mas. HCT, hidrokloritiazid ya. Terusnya berapa? 25-50 mg per hari. Itu adalah HCT ya. Jadi diuretiknya kalau kalian misalnya mau pakai diuretik lemah ya bisa kalian berikan HCT. Atau kalau pakai diuretik kuat berarti ditandai dengan apa? Kalau kalian mau pakai diuretik kuat ya ada edema ya. Jadi misalnya ada alo, ada edema tungkai ya, itu bisa kalian berikan furosemid. Dosisnya berapa furosemid? 20-80 mg per hari ya. Tergantung, sediaannya ada 40 mg. Jadi satu tablet bisa setengah tablet atau 1 kali minum 1 tablet atau 1 kali minum 2 tablet. Tergantung dari seberapa banyak edema yang terjadi di pasien. Nah,
Atau bisa kalian berikan golongan CCB ya. CCB ini ada dua, ada CCB dihidropiridin dan ada CCB non dihidropiridin. Non dihidropiridin contohnya verapamil sama nikardipin. Contohnya CCB yang dihidropiridin itu amlodipin itu loh. Nah, amlodipin ya